Mertua beri aku semangkuk soto. Saat ditanya apakah enak, ku jawab, "Dimakan suami Bu." Ia langsung panik dan menyuruh suamiku untuk ke rumah sakit. Ternyata di dalamnya ada. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap melalui celah tirai jendela kamar kami, melukis pola-pola hangat di lantai kayu. Aku, Diah, sudah berdiri di dapur sejak setengah jam yang lalu, menyiapkan sarapan sederhana, nasi putih, telur dadar, dan sambal terasi buatanku yang konon jadi kesukaan Mas Gofur sejak masa pacaran dulu. Lagi bikin sambal terasi yang nendang, ya? Suara Mas Gofur yang masih serak dari balik pintu kamar membuatku tersenyum. Yang pasti nendang di hati suamiku, balasku sambil menoleh sebentar. Dia tersenyum, matanya yang masih mengantuk memandangku dengan penuh kasih. 6 tahun pernikahan kami telah membentuk ritme yang nyaman, seperti dua instrumen musik yang sudah hafal setiap nada pasangannya. Tapi ritme itu selalu saja mendapat gangguan dari satu orang, Bu Marni, ibu mertuaku. Belum juga kami duduk untuk menikmati sarapan, bel rumah berbunyi. Aku dan Mas Gofur bertukar pandang. "Ibu lagi," bisikku dengan nada datar. Hubunganku dengan Bu Marni tak pernah benar-benar hangat. Sejak awal pernikahan, dia selalu melihatku sebagai pencuri yang telah merebut anak kesayangannya. Setiap kunjungannya selalu diwarnai kritik halus. Cara aku membersihkan rumah, masakanku, bahkan cara aku menyiapkan kopi untuk suaminya sendiri. Mas Gofur membuka pintu, dan seperti yang diduga, Bu Marni berdiri di sana dengan senyum yang terlalu lebar untuk jam 7 pagi. Di tangannya, sebuah rantang besi yang masih mengepulkan uap. "Gofur, pagi-pagi sudah rapi," sambutnya sambil langsung masuk tanpa menunggu diundang. Matanya menyapu ruang tamu kami, seolah mencari debu yang terlewat. "Ma, kenapa pagi-pagi sudah datang? Jarak dari rumah ibu ke sini kan jauh," tanya Mas Gofur sambil mencium tangan ibunya. "Ah, ibu tidak bisa tidur semalam. Terpikir, dia kan kerja juga. Pasti jarang masak yang berkuah buat sarapan. Jadi ibu bikin soto ayam spesial." Dia meletakkan rantang itu di meja makan, tepat di depan kursiku. "Ini, dia, khusus buat kamu." Aku menatap rantang itu, lalu menatap wajah Bu Marni. Ada sesuatu yang berbeda hari ini. Biasanya, tatapannya padaku dingin, penuh penilaian. Tapi pagi ini, ada semacam getar aneh di matanya. Bukan kehangatan, tapi lebih seperti antisipasi gugup. Senyumnya terpaku, tak sampai ke mata. "Terima kasih, Bu," ucapku, berusaha terdengar tulus. "Tapi saya sudah masak sarapan." "Ah, simpan saja masakanmu untuk makan siang. Ini soto, harus dimakan panas-panas," desaknya, tangannya sendiri yang membuka tutup rantang. Aroma kaldu soto yang kaya rempah memenuhi ruangan. Benar-benar harum. Mas Gofur yang berdiri di sampingku mengendus-endus dengan antusias. "Wah, ini wangi kayaknya enak banget, Bu. Resep lama ibu ya?" Bu Marni mengangguk cepat, matanya tak lepas dariku. "Iya, resep turunan keluarga. Diah, cobain dulu. Ibu pengen tahu pendapatmu." Ada sesuatu yang membuatku enggan. Mungkin itu intuisi, atau mungkin sekadar prasangka burukku terhadapnya selama ini. Tapi aku mengambil sendok, mengaduk-aduk soto itu perlahan. Kuahnya bening, isiannya lengkap, suiran ayam, tauge, soun, seledri, daun bawang. Tampak biasa saja, seperti soto pada umumnya. Sebelum sendok berisi kuah dan sedikit ayam itu sampai ke mulutku, Mas Gofur tiba-tiba mengambil sendok dari tanganku. "Boleh aku coba duluan, ya?" "Ngiler lihatnya," ujarnya dengan polos, tanpa menunggu jawabanku. Dia menyendok kuah itu, meniupnya sebentar, lalu memasukkannya ke mulut. Matanya berbinar. "Enak banget, Bu. Beneran nih, ini resep rahasia yang dulu ibu selalu bilang mau diajarin ke istriku ya?" Bu Marni tersenyum kaku, tapi aku melihat jari-jarinya saling mencengkram erat. Iya. Tapi itu untuk dia, Gofur. Biarkan dia yang makan." "Ah, 1 sendok lagi." Mas Gofur mengambil sendok lain,
Kali ini dengan lebih banyak isian, ayam, tauge, dan soun. Kamu harus coba ini. Yah, beneran enak. Dia terus menyuap sendiri, sendok demi sendok, sambil bercerita tentang kenangan masa kecilnya makan soto buatan ibunya. Aku hanya bisa tersenyum, memperhatikannya yang lahap. Hampir setengah dari isi rantang itu dia habiskan sendiri. Bu Marni yang semula berdiri, kini duduk di kursi seberangku. Wajahnya mulai pucat. Tangannya gemetar di atas pangkuannya. "Ghafur, jangan habiskan. Itu kan untuk dia," protesnya. Suaranya lebih tinggi dari biasanya. "Tenang, Bu. Nanti saya masakin lagi untuk dia." "Acau. Dia, kamu mau coba? Masih banyak kok," tawar Mas Ghafur sambil menyodorkan sendok berisi soto ke arahku. Aku menggeleng, tersenyum. "Enggak apa-apa, Mas. Saya lihat Mas makan aja sudah senang. Lagian saya belum terlalu lapar." Bu Marni tiba-tiba berdiri, kursinya berdecit di lantai. "Dia, kamu belum mencobanya sama sekali?" tanyanya, suaranya serak. Aku menggeleng lagi. "Belum, Bu. Tadi kan Mas Ghafur yang makan duluan." "Kenapa?" Seketika, semua warna meninggalkan wajah Bu Marni. Bibirnya bergetar, matanya melotak, beralih dari wajahku ke wajah Mas Ghafur yang masih asyik menikmati soto. "Ghafur, kamu makan tadi?" desisnya, seperti tak percaya. Mas Ghafur mengangguk, masih dengan mulut penuh. "Iya, Bu. Kenapa Ibu panik begitu?" Bu Marni berjalan terhuyung-huyung mendekati putranya. Tangannya meraih lengan Mas Ghafur dengan cengkeraman yang membuatku tersentak. "Buang. Buang itu dari mulutmu," teriaknya histeris. "Bu, apa sih? Ini kan enak." Mas Ghafur tak sempat menyelesaikan kalimatnya. Tangannya tiba-tiba menempel di perutnya. Mukanya yang tadi berseri-seri berubah pucat. "Aduh, perutku." "Ghafur," teriakku, bergegas mendekatinya. Dia mulai membungkuk, wajahnya menahan sakit. Keringat dingin muncul di dahinya. Sakit sekali." Bu Marni berteriak, tangannya menutup mulut. "Oh Tuhan, oh tidak, bukan dia yang seharusnya." "Apa, Bu? Apa yang terjadi?" tanyaku sambil memeluk Mas Ghafur yang mulai gemetar. Dia makan soto itu." Bu Marni tampak seperti orang linglung. "Itu, ada racunnya." Dunia berhenti berputar. Kata-kata itu menggantung di udara, tak masuk akal. "Racun? Racun apa? Untuk siapa?" Untuk pertama kalinya, Bu Marni menatapku langsung, dan dalam tatapan itu, aku melihat semua kebencian, penyesalan, dan kepanikan yang tercampur menjadi satu. "Untukmu. Itu untukmu. Dia, bukan untuknya. Kenapa dia yang makan?" Mas Ghafur mengeluarkan suara mendesah kesakitan. Tubuhnya mulai kejang-kejang kecil. Kepanikanku memuncak. "Telepon ambulans. Sekarang," teriakku pada Bu Marni yang masih terdiam membeku. Tapi Bu Marni malah menarik tubuh Mas Ghafur. "Tidak ada waktu. Bawa dia ke mobil Ibu. Cepat." Dengan tenaga yang aku tak tahu dari mana datangnya, kami berdua menopang Mas Ghafur yang hampir tak sadarkan diri keluar dari rumah. Di dalam mobil Bu Marni yang tua, dengan Mas Ghafur terbaring di kursi belakang sambil aku peluk erat, Bu Marni menyetir seperti orang gila. "Tahan, Ghafur. Tahan," teriaknya sambil mengebut. "Dia makan berapa banyak?" tanyaku, suaraku bergetar. "Hampir setengah, oh Tuhan," jawab Bu Marni sambil menangis. "Aku hanya menaruh sedikit, hanya supaya kamu sakit, bukan untuk membunuh." "Kenapa? Kenapa Bu mau meracuni saya?" teriakku, air mata mulai mengalir melihat keadaan suamiku. "Karena kamu merebutnya dariku," jeritnya. "Sejak menikahimu, dia bukan lagi anakku. Dia milikmu. Aku hanya ingin kamu sakit, sehingga dia akan merawatmu dan melihat betapa merepotkannya kamu. Sehingga dia akan kembali pada ibunya." Kebodohan, kebencian, egoisme, semua tercampur dalam pengakuan paniknya itu. Tapi aku tak punya waktu untuk marah atau terluka. Di pelukanku, Mas Ghafur berhenti bergerak. "Mas,
Mas Gofur, jangan tidur. Dengarkan suara saya. Aku mengguncang-guncangnya pelan. Gofur, anakku, teriak Bu Marni dari depan. Tapi tidak ada respon. Hanya nafas yang pendek dan tersengal. Dan dalam perjalanan mencekam menuju rumah sakit itu, di antara isak tangis Bu Marni dan doa-doa panikku, satu hal yang jelas. Pagi yang awalnya tenang itu telah berubah selamanya. Semangkuk soto yang seharusnya menjadi sarapan, telah menjadi pembuka sebuah tragedi keluarga yang tak akan pernah kami lupakan. 3 hari. Mas Gofur terbaring di ruang ICU selama 3 hari yang terasa seperti 3 musim berganti. Aku tak pernah meninggalkan rumah sakit. Aku duduk di kursi plastik keras di ruang tunggu, atau berdiri terpaku di balik kaca ICU, menatap tubuh suamiku yang terhubung dengan selang-selang dan mesin yang berdetak monoton. Setiap detik adalah doa. Setiap tarikan napasnya yang terlihat dari naik turunnya selimut menjadi satu-satunya pegangan kewarasanku. Bu Marni juga ada di sana. Tapi kami seperti 2 patung yang terpisah oleh jurang senyap. Dia duduk di ujung lain ruang tunggu, kepala tertunduk, tangan yang keriput terus-menerus memilin-milin sapu tangan hingga compang-camping. Kadang, aku mendengar isakannya yang tertahan. Kadang, mataku tanpa sengaja bertemu dengan matanya yang merah dan penuh kehancuran. Kami tidak bertukar kata. Apa yang bisa dikatakan setelah pengakuan di dalam mobil itu? Dokter akhirnya mengizinkan kami masuk bergantian saat kondisi Mas Gofur stabil. Bu Marni selalu mempersilakan aku duluan. Kamu istrinya, katanya suatu kali, suaranya parau, seolah gelar itu adalah pedang yang menikamnya. Pertama kali aku memegang tangan Mas Gofur yang dingin di dalam ruangan itu, air mataku baru benar-benar tumpah. Tangannya yang biasanya hangat dan kuat, kini lemas. Wajahnya yang biasanya penuh cahaya, pucat dan tenggelam di bantal. Aku membisikkan namanya, berharap ada respon. Hanya kelopak matanya yang bergetar lemah. Maafkan aku, bisikku berulang-ulang, meski tahu ini bukan salahku. Tapi rasa bersalah itu nyata. Seandainya aku yang makan duluan. Seandainya aku lebih tegas menolak soto itu. Seandainya aku bisa membuat mertuaku mencintaiku. Minggu pertama di rumah sakit adalah minggu penyadaran bagi Bu Marni. Rasa panik dan penyesalan instan di mobil mulai mengkristal menjadi beban yang lebih berat dan kompleks. Suatu sore, saat aku keluar sejenak untuk sholat, aku mendapatinya sedang berbicara dengan dokter di koridor. Aku bersembunyi di balik sudut, mendengarkan. Jenis racunnya, dokter. Racun tikus jenis antikoagulan, Ibu. Menghambat pembekuan darah. Untungnya dosis yang tertelan tidak fatal, dan penanganannya cepat. Tapi efek samping ke lambung dan ginjalnya cukup serius. Butuh pemulihan panjang. Dia akan sembuh total. Kami berusaha. Tapi trauma psikologis mungkin akan lebih lama bertahan daripada trauma fisiknya. Diam sejenak. Lalu, suara Bu Marni yang bergetar, nyaris tak terdengar. Ini semua salah saya, dokter. Saya yang memasukkan racun itu untuk mencelakai menantu saya. Tapi anak saya yang memakannya. Aku menahan napas. Dokter terdiam lama. Ibu, itu masalah hukum. Keluarga sudah melapor. Belum. Menantu saya. Dia tidak melapor. Dia hanya ingin suaminya selamat. Tangisan terseduh-seduh. Saya monster, dokter. Saya mencoba membunuh rasa sepi saya dengan hampir membunuh anak sendiri. Aku mundur perlahan. Jantung berdebar kencang. Dia mengaku. Secara sukarela. Itu hal pertama yang membuat sepercik rasa lain selain amarah muncul di dadaku. Belas kasihan yang menyakitkan. Setelah 2 minggu, Mas Gofur akhirnya diizinkan pulang. Proses pemulihan fisik baru dimulai. Tubuhnya sangat lemah. Berat badannya turun drastis. Tangannya masih gemetar. Tapi itu bukanlah bagian yang paling memilukan. Yang paling menyayat hati adalah perubahan dalam diri Mas Gofur sendiri. Pria yang dulu riang, mudah tertawa, dan penuh percaya diri itu seakan menyusut bersama tubuhnya. Matanya yang dulu selalu bersinar, kini sering kosong, menatap ke langit-langit rumah kami atau terpaku pada sesuatu yang tak terlihat. Senyumnya menghilang. Makan menjadi medan perang baru. Hari pertama di rumah,
Aku menghabiskan berjam-jam membuat bubur ayam lembek dengan kaldu bening, seperti yang disarankan dokter. Aku menyuapinya pelan-pelan. Saat sendok pertama mendekat ke mulutnya, tubuhnya kaku. Matanya membelalak, menatap sendok itu seperti ular. Napasnya menjadi cepat dan dangkal. Tidak, gumamnya, menarik kepala ke belakang. Ini hanya bubur, Mas. Aman, bisikku lembut. Di dalamnya ada yang lain, bisiknya, tatapannya liar. Seperti bau kaldu soto itu. Aku yang masak, Mas. Hanya bubur. Butuh waktu 20 menit persuasi lembut sebelum akhirnya dia membuka mulutnya. Saat bubur itu menyentuh lidahnya, dia tersedak dan memuntahkannya seketika, diikuti oleh gemetar yang menguasai seluruh tubuhnya. Aku memeluknya erat, membiarkan tangisku bercampur dengan isakannya yang tak bersuara. Trauma itu nyata, konkret. Ia bersarang di setiap serat sarafnya. Bu Marni datang setiap hari sejak kepulangan kami. Dia tak lagi berani membawa makanan. Dia hanya duduk di ruang tamu, kadang membawa buah-buahan yang langsung diserahkannya padaku untuk diperiksa, atau sekadar menatap dari kejauhan saat aku mencoba menyuapi Mas Gofur. Gofur. Ibu minta maaf. Ibu gila. Ibu tidak layak disebut ibu. Itu adalah kalimat yang terus diulang-ulangnya setiap kali berkunjung, dengan air mata yang tak pernah habis. Awalnya, Mas Gofur tidak merespons. Dia hanya menatap kosong ke depan. Tapi seiring hari, respons itu mulai muncul. Dan itu bukan yang diharapkan Bu Marni. Suatu sore, saat Bu Marni kembali meratap meminta maaf, Mas Gofur tiba-tiba menoleh. Matanya, untuk pertama kalinya sejak pulang, memancarkan emosi kuat, amarah yang tercampur luka. Kenapa, Bu? Suaranya parau, tapi jelas. Kenapa kamu mau melukai dia? Apa salahnya? Dia istrimu. Dia yang merawatmu saat kamu sakit tahun lalu. Dia yang selalu ingatkan aku untuk telepon kamu. Dia yang membelikanmu obat saat pasar tutup. Bu Marni tercekat, air matanya berhenti sejenak. Ibu sakit hati, Nak. Ibu iri. Setiap teleponmu, yang kamu ceritakan selalu dia. Setiap kunjunganmu, perhatianmu selalu padanya. Ibu merasa tergantikan. Ibu takut ditinggalkan. Jadi ibu mau aku meninggalkan istriku? Untuk apa? Untuk kembali pada ibu seperti anak kecil. Suara Mas Gofur mulai meninggi, tubuhnya gemetar. Ibu hampir membunuhku. Hanya karena ibu tidak bisa memiliki aku sepenuhnya. Itu tidak disengaja, Nak. Itu untuknya, bukan untukmu. Jerit Bu Marni, defensif. Lebih buruk lagi, teriak Mas Gofur. Suaranya pecah. Itu berarti ibu dengan sengaja mau mencelakai orang yang aku cintai. Itu sama saja dengan menikam hati aku, Bu. Aku berusaha menenangkannya. Mas, jangan terlalu emosi, dokter bilang. Tidak, dia, potongnya, memegang tanganku erat. Ibu harus mendengar ini. Ibu memaksaku memilih antara ibu dan istriku sejak awal pernikahan kami. Dan kini ibu menunjukkan bahwa pilihan itu bahkan bisa menjadi masalah hidup dan mati. Ibu racuni makanan untuk istriku. Racun itu yang masuk ke tubuhku. Setiap kali aku sakit perut, setiap kali aku takut melihat makanan, yang aku ingat adalah kaldu soto ibu dan rasa takut bahwa aku akan mati. Itu yang ibu berikan padaku. Bukan cinta, bukan perlindungan, tapi racun dan ketakutan. Ruang tamu kami sunyi oleh ledakan kemarahan yang dipenuhi kepedihan itu. Bu Marni terduduk lemas, wajahnya hancur. Tak ada lagi kata-kata. Hanya tangisan yang menyayat dari seorang ibu yang baru menyadari betapa dalam luka yang dia tebaskan pada anaknya. Dan tangisan seorang suami yang trauma oleh racun dari tangan yang seharusnya paling melindunginya. Aku, yang berdiri di antara mereka, merasa diri terbelah. Di satu sisi, ada suamiku yang jelas-jelas menjadi korban. Di sisi lain, ada seorang wanita tua yang hancur oleh kesepian dan kecemburuannya sendiri, yang kini menghadapi konsekuensi mengerikan dari tindakannya. Malam itu, setelah Bu Marni pergi dengan langkah gontai, Mas Gofur mengalami mimpi buruk untuk pertama kalinya. Dia berteriak-teriak dalam tidurnya, "Jangan! Itu untuk dia! Jangan makan!"
Keringatnya membasahi baju tidurnya. Saat kubangunkan, dia menarik napas terburu-buru, matanya penuh ketakutan primitif. Di sini, Mas. Aku di sini, pelukku erat. Dia akan mencoba lagi. Yah, bisiknya, ketakutan. Ibu akan mencoba lagi. Dia benci kamu. Aku tidak berpikir begitu, Mas. Dia menyesal. Tapi rasa benci itu sudah ada di hatinya. Racun di soto itu hanya wujudnya saja. Aku tidak bisa menyangkalnya. Karena dalam diam, aku pun merasakannya. Maaf Bu Marni, sebesar apapun air matanya sekarang, terasa seperti permukaan danau yang tenang di atas dasar racun yang masih mengendap. Dia menyesal karena Ghafur yang terluka, bukan karena niat jahatnya padaku. Itu yang membuat maafku, yang kukira tulus, ternyata rapuh. Aku memutuskan untuk mencoba memaafkan. Untuk Ghafur. Untuk ketenangan rumah kami. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa seorang ibu bisa melakukan hal gegabah karena cinta yang salah kaprah. Tapi di malam-malam sunyi, saat aku menatap suamiku yang terjaga karena takut tertidur, atau saat aku secara refleksi memeriksa setiap bahan makanan yang masuk ke dapur, aku tahu, luka itu telah menganga, dan maaf yang diberikan bukan karena luka itu sembuh, tapi karena kami belajar untuk hidup dengan bekas lukanya yang tetap nyeri. Dan di balik air mata penyesalan Bu Marni, matanya kadang masih menyeratkan satu hal yang menggelitik naluri bertahanku. Meski gagal, target kebenciannya tetaplah aku. Dan itu adalah racun kedua yang perlahan meresap ke dalam dinamika keluarga kami. Pasca ledakan kemarahan Mas Ghafur, suasana di rumah kami seperti ruangan setelah badai. Sunyi, berantakan, dan penuh dengan sisa-sisa kehancuran yang belum dibersihkan. Bu Marni tidak datang selama 3 hari. Teleponnya pada Mas Ghafur tidak diangkat. Aku bisa merasakan keheningan itu membebani suamiku, meski dia tak mengatakannya. Ada bagian dari dirinya yang masih seorang anak lelaki yang merindukan ibunya, berperang dengan bagian dirinya sebagai seorang suami yang trauma. Pada hari keempat, bel rumah berbunyi. Bukan Bu Marni yang berdiri di balik pintu, melainkan adik iparku, Siska. Wajahnya yang biasanya selalu dihias senyum manis dan kecanggungan yang dibuat-buat, hari itu tampak polos, bahkan muram. Di tangannya, ada sebuah rantang kecil. Met siang, Mbak Diah, sapanya, suaranya rendah. Ini es krim buatan rumah. Untuk Mas Ghafur. Dulu dia suka. Terima kasih, SIS, jawabku, membuka pintu lebih lebar. Masih belum kuat banyak makan, tapi mungkin sedikit bisa. Mas Ghafur yang mendengar suaranya dari kamar, memanggil. SIS? Masuk. Aku membawa es krim itu ke dapur, memindahkannya ke mangkuk kaca kecil. Sebuah kebiasaan baru yang aku lakukan secara otomatis. Memindahkan semua makanan dari wadah asing ke wadah kami sendiri. Aku mencicipi sedikit dengan ujung sendok. Rasanya manis, vanila biasa. Aku berjalan membawanya ke kamar. Siska sudah duduk di sisi tempat tidur Mas Ghafur. Tangannya memegang tangan kakaknya dengan erat. Matanya berkaca-kaca. Mendingan, Mas? Tanyanya. Lumayan, jawab Mas Ghafur singkat. Ibu gimana? Diam di rumah. Nangis terus. Tiap dengar motor lewat, dia lari ke jendela. Berharap itu Mas. Siska melihatku masuk dan diam. Es krimnya, Mas, ucapku, menyodorkan mangkuk kecil itu. Mas Ghafur melihatnya, ragu sejenak, lalu mengambilnya. Dia mengambil 1 sendok kecil, memasukkannya ke mulutnya. Aku menahan napas. Tapi kali ini, tidak ada reaksi mual atau ketakutan. Dia mengangguk pelan. Enak. Aku menghela napas lega. Siska juga tersenyum kecil. Makasih ya, SIS, ucap Mas Ghafur. Sama-sama. Aku mau ngobrol sebentar sama Mbak Diah, Mas. Boleh. Mas Ghafur mengangguk, kembali fokus pada es krimnya yang sedikit meleleh. Siska menunjuk ke arah dapur. Aku mengikutinya dengan jantung berdebar. Apalagi ini? Di dapur, Siska tidak langsung berbicara. Dia melihat sekeliling, matanya jatuh pada pisau dapur yang tertata rapi di magnet strip, lalu pada wadah-wadah bumbu kaca yang berjejer. Seolah memastikan kami sendirian. Mbak Diah, bisiknya akhirnya, suaranya hampir tak terdengar.
Aku tidak bisa diam lagi. Aku lihat penderitaan kakakku. Dan ini mungkin penting. Dia menarik napas dalam. Sejak Mas Ghafur memutuskan menikah dengan Mbak, ibu itu berubah. Bukan cuma sedih atau cemburu biasa. Ini lebih gelap. Aku diam, membiarkannya berbicara. Ibu mulai sering pergi malam-malam. Aku awalnya kira arisan atau pengajian. Tapi suatu malam, aku iseng ikutin. Ibu naik angkot ke arah kampung sawah, turun di depan rumah tua yang sering dibilang angker, rumah seorang dukun. Kata dukun itu diucapkan dengan getir. Udara di dapur serasa lebih dingin. Perasaanku tidak enak. Aku tungguin di warung sebelah. Ibu keluar setengah jam kemudian. Wajahnya lega, tapi juga ada semacam tekad aneh di matanya. Aku coba tanya esoknya. Ibu bilang cuma konsultasi biasa soal rejeki. Siska mendekatkan mukanya. Tapi itu berulang, Mbak, beberapa kali. Dan setiap kali sepulang dari sana, ibu jadi lebih tenang, lebih yakin. Seperti punya rencana. Aku dengar-dengar, dukun itu dikenal bisa kasih jampi-jampi untuk masalah keluarga. Pelet. Atau yang lebih jahat. Kenapa tidak bilang dari dulu? Tanyaku, suaraku serak. Aku takut. Ibu itu ibuku. Dan aku pikir, paling-paling cuma pelet atau guna-guna biar Mas Ghafur sering pulang. Aku tidak pernah menyangka, sampai kejadian soto itu. Matanya dipenuhi air mata. Pas Mas Ghafur diicu, ibu linglung banget. Dia komat-kamit sendiri. Aku dengar dia bilang, katanya cuma bikin sakit, bukan mati. Dukunnya bohong. Nafasku tersangkut. Jadi, racun itu mungkin dari dukun itu. Aku tidak tahu pasti. Tapi pola pikir ibu, caranya bicara, itu bukan ide ibu sendiri. Ada yang meracuni pikirannya sebelum dia meracuni soto, Mbak. Informasi itu seperti puzzle yang tiba-tiba menyatu membentuk gambar yang lebih menyeramkan. Kebencian Bu Marni bukan hanya emosi spontan. Itu dipelihara, disirami, dan mungkin diberi senjata oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Ada hal lain, Siska melanjutkan, membuka tas kecilnya. Dia mengeluarkan selembar foto usang yang dilaminasi. Itu foto Bu Marni muda, berdiri dengan seorang lelaki yang mirip sekali dengan Mas Ghafur, tapi dengan mata yang lebih sinis. Ini almarhum bapak. Bapak dulu kasar. Suka main tangan. Ke ibu, ke kami. Hanya Mas Ghafur yang berani melawan, yang melindungi ibu. Sejak bapak meninggal, ibu menggantungkan seluruh hidupnya pada Mas Ghafur. Dia bukan sekadar anak. Dia adalah penyelamat, pelindung, dan satu-satunya sumber cinta yang ibu anggap murni. Lalu kamu datang. Dia menatapku. Bagi ibu, kamu bukan hanya menantu. Kamu adalah pengganti bapak, sosok baru yang akan mengambil hak miliknya, dan mungkin akan menyakitinya seperti bapak dulu. Ketakutannya irasional, tapi sangat nyata di kepalanya. Kepalaku pusing. Aku bersandar ke meja dapur. Ini lebih dalam, lebih rumit dari sekadar cemburu ibu mertua biasa. Ini adalah trauma masa lalu yang beranak pinak menjadi dendam di masa kini. SIS, aku harus tahu lebih banyak tentang dukun itu. Tentang apa yang sebenarnya ibu mau. Siska menggeleng, ketakutan. Aku tidak berani lagi. Mbak, ibu sekarang seperti bom waktu. Aku kasihan, tapi aku juga takut. Aku kasih tahu Mbak karena Mbak yang paling berhak tahu. Dan karena Mas Ghafur, dia sangat mencintaimu. Tolong, jangan bilang siapa-siapa kalau aku yang kasih tahu. Dia bergegas pergi tak lama kemudian, seperti dikejar hantu. Aku berdiri sendiri di dapur, memandang foto almarhum ayah mertua itu. Mata pria itu seolah menatapku dengan tantangan. Aku menggigil. Malam itu, setelah Mas Ghafur tertidur berkat obat penenang ringan dari dokter, aku tidak bisa menutup mata. Bisikan Siska bergema di kepalaku. Dukun. Pelet. Racun. Aku mengambil laptopku, membuka browser dalam mode penyamaran. Dengan jari-jari yang gemetar, aku mengetik kata kunci terkait nama kampung sawah dan praktik perdukunan. Forum-forum online penuh dengan cerita mistis, tapi ada satu nama yang muncul berulang. Mbah Surip,
ahli masalah keluarga dari kampung sawah. Disertai alamat samar. Hatiku berdebar kencang. Haruskah aku menyelidiki? Ini berbahaya. Tapi ketidaktahuan lebih berbahaya lagi. Jika Bu Marni masih terhubung dengan sumber racun itu, baik racun pikiran maupun racun fisik, maka Mas Ghafur dan aku tidak akan pernah benar-benar aman. Aku juga teringat detail lain dari pengakuan Bu Marni di mobil. Ada teman yang kasih obat tikus. Siapa teman ini? Apakah juga dari lingkungan dukun itu? Atau justru dari lingkaran sosial biasa Bu Marni yang sama-sama memiliki niat jahat? Esok paginya, keputusanku bulat. Aku harus mencari tahu untuk masa depan kami. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Dan aku tidak bisa memberitahu Mas Ghafur yang kondisinya masih rapuh. Aku membutuhkan sekutu. Pikiranku melayang pada seseorang. Ridwan, sepupu Mas Ghafur yang bekerja sebagai jurnalis investigasi di sebuah media online. Dia orang yang kritis, berani, dan pernah beberapa kali membantu menyelesaikan masalah keluarga besar dengan kepala dingin. Dan yang terpenting, dia dekat dengan Mas Ghafur dan selalu bersikap adil kepadaku. Aku mengiriminya pesan singkat. Bang Wan, bisa ketemu? Urusan penting dan sensitif seputar keluarga. Butuh bantuan investigasi. Balasannya datang cepat. Tempat aman. Jangan di rumah kamu. Kafe dekat kantorku. Besok siang. Aku tunggu. Saat aku menutup ponsel, aku menoleh ke arah kamar tidur. Mas Ghafur sedang duduk di tepi tempat tidur, menatap mangkuk sereal yang belum disentuhnya. Matanya kosong, terpaku pada susu yang perlahan membasahi bulir-bulir cornflakes. Mas, panggilku lembut. Dia menoleh. Kenapa ya? Yah? Aku lapar. Tapi begitu lihat makanan, dadaku sesak. Seperti ada yang melarang. Gak apa-apa, perlahan-lahan. Aku duduk di sampingnya, mengambil sendoknya. Biar aku suapin. Sedikit-sedikit. Dia mengangguk patuh, seperti anak kecil. Saat sendok pertama masuk, aku melihat perjuangan di matanya. Dia mengepalai tangan, menahan sesuatu. Tapi dia berhasil menelannya. Pintar, bisikku, menyeka sudut mulutnya. Kamu tidak takut, yah? Tanyanya tiba-tiba. Takut apa? Kalau ibu benar-benar berhasil? Kalau waktu itu kamu yang makan soto itu? Aku terdiam. Pertanyaan yang sama juga menghantuiku di malam-malam sunyi. Aku melihat ke dalam mata suamiku yang penuh ketakutan dan penyesalan yang bukan miliknya. Aku lebih takut kehilangan kamu daripada apapun. Mas, jawabku jujur. Dan sekarang, tugas kita adalah memastikan itu tidak akan pernah terjadi lagi. Dalam bentuk apapun. Ucapan itu membuatku semakin yakin dengan rencanaku besok. Bisikan dari masa lalu telah dibuka. Sekarang, aku harus berani menyusuri lorong gelap itu untuk menemukan kebenaran. Bahkan jika kebenaran itu mungkin lebih menakutkan daripada racun dalam semangkuk soto. Karena racun yang diketahui setidaknya bisa dihindari. Sementara racun yang bersembunyi dalam bayangan, bisa menyelinap kapan saja. Pertemuanku dengan Ridwan di sebuah kafe tersembunyi di bilangan Kemang berjalan tegang namun produktif. Sepupunya yang jurnalis itu mendengarku dengan serius. Ekspresinya berubah dari penasaran menjadi prihatin. Lalu menjadi tekad baja saat aku menyebutkan nama, Mbah Surip, dan menunjukkan foto almarhum ayah mertua yang kudapat dari Siska. Dia target klasik untuk predator seperti ini, gumam Ridwan, mempelajari foto itu. Janda tua, trauma masa lalu, ketergantungan emosional ekstrim pada satu anak. Sangat rentan dimanipulasi. Dia setuju membantu menyelidiki Mbah Surip dengan jaringan informannya, dengan satu syarat. Aku harus ekstra hati-hati dan tidak melakukan pendekatan langsung sebelum kami memiliki informasi yang cukup. Orang-orang seperti ini punya jaringan dan bisa berbahaya. Dik, pesannya. Kabari aku jika Bu Marni melakukan hal mencurigakan lagi. Apapun. Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Lega telah berbagi beban, tapi juga cemas akan apa yang mungkin kami temukan. Beberapa minggu berlalu dengan rutinitas pemulihan yang lamban namun stabil. Bu Marni tetap menjaga jarak, hanya menelepon sesekali untuk menanyakan keadaan Mas Ghafur, yang selalu dijawab singkat olehnya. Aku bisa merasakan adanya dinding baru yang tebal antara ibu dan anak itu,
dinding yang dibangun dari kaca pecah dan rasa saling terluka. Lalu, datanglah telepon dari Siska suatu pagi. Suaranya panik. "Mbak, ibu lagi di UGD. Hipertensi kambuh, sempat jatuh di kamar mandi. Dokter bilang butuh istirahat total dan pengawasan. Tapi, di rumahku lagi renovasi, berantakan sekali. Suamiku juga lagi dinas luar kota. Bisa ibu numpang di rumah Mbak sementara? Mungkin cuma seminggu, 2 minggu sampai kondisinya stabil." Hatiku langsung berdebar kencang. Instingku berteriak, "Tidak." Tapi aku melihat Mas Gofur yang sedang pelan-pelan menyantap roti panggangnya sendiri untuk pertama kalinya sejak kejadian. Ada cahaya kecil kembali di matanya. Aku tahu, di balik semua marah dan traumanya, dia masih mengkhawatirkan ibunya. "Tunggu sebentar, SIS. Aku bicara dulu dengan Mas Gofur." Aku menutup telepon dan mendekati suamiku. "Mas, itu tadi Siska. Ibu sakit, hipertensi kambuh, butuh tempat istirahat yang tenang. Siska minta ibu bisa di sini sementara." Sendok roti di tangan Mas Gofur berhenti di tengah jalan. Wajahnya mengeras. "Di sini? Tidak. Tapi." "Tidak, dia." Suaranya tegas, tapi ada getar ketakutan di baliknya. "Aku belum siap. Aku masih belum bisa. Aku yang akan mengurusnya. Kamu bisa tetap di kamar. Dia ibumu, Mas. Lagi sakit. Dia juga orang yang hampir membunuhku," teriaknya, lalu langsung menyesal melihat kengecutanku. "Maaf. Aku tahu dia sakit. Tapi bayangkan, dia di rumah ini. Setiap kali kita masak, setiap kali kita makan, aku akan terus diingatkan." Aku menarik napas. "Mas, kalau kita tolak dan sesuatu yang lebih buruk terjadi pada ibu, kamu tidak akan pernah memaafkan dirimu sendiri. Dan kita tidak akan seperti dia. Kita lebih baik dari itu." Pertarungan batin di wajah Mas Gofur terlihat jelas. Akhirnya, dengan wajah yang lelah, dia mengangguk perlahan. "Tapi ada syaratnya. Semua makanan untuk dia, kamu yang tangani. Dia tidak boleh masuk ke dapur. Tidak boleh menyentuh bahan makanan kita. Dan aku mungkin akan menghindar." "Baik," jawabku, meski hatiku berat. Kedatangan Bu Marni ke rumah kami berbeda 180 derajat dari kunjungan-kunjungan sebelumnya. Dia tidak lagi datang dengan senyum palsu atau sikap menguasai. Dia datang dengan kursi roda rumah sakit, didorong oleh suami Siska. Wajahnya pucat dan tubuhnya terlihat lebih kurus dari yang kuingat. Matanya menghindari kontak dengan kami, terutama dengan Mas Gofur yang berdiri jauh di balik pintu kamar, hanya mengintip. "Maaf merepotkan," bisiknya, saat kami membantunya ke kamar guest room yang sudah kusiapkan. "Tidak apa-apa, Bu. Istirahat saja dulu," jawabku, berusaha ramah. Hari-hari pertama berjalan dengan tense namun damai. Bu Marni hampir selalu di kamarnya, hanya keluar untuk ke kamar mandi atau saat ku bawa makan. Mas Gofur menghabiskan waktu di kamar kami atau di ruang kerja kecil, menghindari pertemuan. Aku menjadi penghubung sekaligus penjaga perbatasan yang tak terlihat antara mereka. Tapi lambat laun, seperti tanaman merambat yang mencari celah, kebiasaan lama Bu Marni mulai muncul kembali. Pertama, dia mulai memberi saran dari balik pintu kamarnya. "Dia, jangan lupa kasih obat hipertensi ibu jam 11 ya, jangan jam 10. Lalu, dia mulai merengek minta dibacakan resep-resep masakan lama dari buku catatannya yang usang. "Bacain dong, dia. Ibu mau ingat-ingat lagi." Aku memenuhi permintaannya, selalu waspada. Tapi kesalahan fatalku adalah menganggap semua permintaannya sebagai bagian dari kerentanannya sebagai orang sakit. Suatu sore, saat aku sibuk menemani Mas Gofur menjalani sesi terapi wicara online di kamar, Bu Marni berjalan pelan ke dapur. Aku baru menyadarinya ketika mendengar bunyi ceret listrik. "Bu, butuh apa?" "Biar saya saja," kataku, bergegas ke dapur. "Oh, tidak. Ibu cuma mau buat teh hangat untuk kalian berdua. Lihat kamu repot sekali," ujarnya, dengan senyum lemah yang tulus terlihat. "Gak usah repot-repot, Bu. Biarkan ibu merasa masih berguna. Dia
pintanya, matanya berkaca. Hanya teh. Hati ini luluh. Aku mengangguk, tetap berdiri di ambang pintu dapur mengawasi. Dia mengambil 3 cangkir, memasukkan kantong teh celup merek biasa yang selalu kami gunakan. Air mendidih. Semua tampak normal. Tapi mataku tertumbuk pada sebuah gerakan kecil, hampir tak terlihat. Saat membuking kaleng gula pasir untuk memasukkan gula ke dalam cangkir tehnya sendiri, aku dan Mas Gofur tidak minum manis. Jari telunjuk dan ibu jarinya seperti menyentuh sesuatu di saku depan bajunya, sebuah gerakan gesekan cepat sebelum tangannya mengaduk teh. Jantungku berhenti berdetak. Aduh, ibu lupa pakai sendok gula, katanya tiba-tiba, mengambil sendok dari laci. Tapi gerakan itu sudah terlihat. Aku terlalu waspada untuk melewatkannya. Saya yang bawa tehnya ke ruang tamu. Bu, kataku, suaraku datar. Bu istirahat saja di kamar. Nanti saya antar tehnya. Tapi, saya bilang, istirahat saja. Nadaku lebih keras dari yang kumaksud. Bu Marni terkejut, lalu wajahnya tertunduk. Dia berbalik dan berjalan pelan ke kamarnya tanpa berkata-kata. Begitu dia masuk, aku segera memeriksa ketiga cangkir teh. Aku menciumnya, tapi hanya tercium aroma teh biasa. Lalu, mataku tertuju pada kaleng gula. Dengan hati-hati, aku mengambil sampel sedikit gula dari bagian paling atas dan memisahkannya di atas piring putih. Di antara butiran gula yang bening, ada beberapa butiran halus berwarna putih lebih pucat, hampir seperti tepung tapi lebih halus lagi. Bubuk putih. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil kantong plastik kecil, memasukkan sampel gula dan bubuk itu, lalu menyimpannya di dalam laci terkunci di meja kerjaku. Sisa gula di kaleng dan teh di cangkirku buang ke wastafel, bilas sampai bersih. Tanganku gemetar. Aku tidak langsung konfrontasi. Aku menunggu Mas Gofur selesai terapinya. Saat dia keluar, wajahnya sedikit lebih cerah. Alhamdulillah, hari ini bisa ngomong lebih lancar, ujarnya. Mas, kita perlu bicara. Serius. Aku menuntunnya ke kamar kami, mengunci pintu. Kuceritakan semua yang kulihat, dan menunjukkan kantong plastik berisi sampel itu. Wajah Mas Gofur berubah dari cerah menjadi pucat, lalu merah padam karena marah. Nafasnya memburu. Tidak mungkin. Dia, di rumah kita sendiri? Saat dia lagi sakit dan kita yang merawatnya. Kita tidak bisa mengabaikan ini, Mas. Tidak mungkin, teriaknya, dan kali ini amarahnya meledak tanpa terkendali. Dia membanting pintu kamar dan berjalan cepat menuju kamar guest room. Aku berusaha menahannya, tapi dia terlalu kuat. Dia membuka pintu kamar Bu Marni tanpa mengetuk. Ibunya sedang terbaring, memandang langit-langit. Apa yang ibu lakukan di dapur tadi? Raung Mas Gofur, suaranya menggema di seluruh rumah. Bu Marni terkejut, duduk terpental. Gofur, aku. Jangan, aku. Ada apa dengan gula itu? Bubuk apa itu? Ibu mau racuni kami lagi? Tidak, nak. Itu cuma obat hipertensi ibu. Ibu lupa minum, jadi ibu masukin ke teh. Dia berusaha berdiri, tapi limbung. Jangan bohong. Kalau obat, kenapa disembunyikan? Kenapa dicampur di gula kami? Aku masuk, mencoba menjadi penengah. Bu, saya lihat sendiri. Itu bukan dari botol obat. Kamu juga melawanku, dia? Tatapan Bu Marni padaku tiba-tiba berubah, penuh kedengkian yang lama terpendam. Kamu yang hasut dia. Selalu kamu. Jangan salahkan dia. Mas Gofur menghalangiku. Ini kesalahan ibu. Dari dulu. Ibu yang tidak pernah menerima dia. Ibu yang mau celakain dia. Dan sekarang, di rumah kami sendiri, setelah kami terima ibu malah berusaha lagi. Tangis Bu Marni pecah. Ibu cuma takut. Ibu lihat kalian bahagia. Ibu di sini seperti orang asing. Ibu cuma mau kalian merasakan sedikit ketidaknyamanan saja. Itu cuma obat tidur dosis ringan. Biar kalian tidur nyenyak dan ibu bisa merasa seperti dulu, merawat Gofur yang lagi tidur. Obat tidur, teriak Mas Gofur, tertawa getir. Setelah racun tikus, sekarang obat tidur?
Apalagi selanjutnya? Bu, sampai kapan ibu akan berhenti? Saya ibumu. Dan saya suaminya dia. Dan saya lebih memilih menjadi suami yang baik daripada menjadi anak yang dibutakan oleh ibu yang egois. Kalimat itu seperti tamparan keras. Bu Marni terduduk lunglai di tempat tidur, seolah semua tenaganya hilang. Jadi kamu pilih dia? Selalu. Dari dulu. Hanya ibu yang tidak mau melihat. Suasana menjadi senyap, hanya diisi oleh isak Bu Marni. Mas Ghafur memandang ibunya dengan campuran amarah, rasa sakit, dan belas kasihan yang menyiksa. Kamu harus pergi, katanya akhirnya. Suaranya tiba-tiba lelah. Besok, Siska harus cari cara. Atau kamu pulang ke rumahmu dengan perawat. Tapi kamu tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku tidak bisa. Aku tidak akan pernah merasa aman dengan ibu di rumah ini. Ghafur, tolong. Ratap Bu Marni. Tidak. Pergi. Mas Ghafur berbalik dan meninggalkan kamar, meninggalkan aku berdiri di ambang pintu, berhadapan dengan wanita tua yang hancur, yang tatapannya padaku kini berisi kebencian murni yang tak lagi disembunyikan. Kamu menang, dia, desisnya, suaranya parau dan penuh racun. Kamu ambil anakku. Sekarang kamu usir aku. Semoga kamu puas. Aku ingin membela diri, ingin berkata bahwa ini adalah konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Tapi aku hanya bisa menggigit bibir, memutar balik, dan mengikuti suamiku. Kali ini, batas toleransi telah terlampaui. Dan sebuah keputusan pahit telah diambil, mengusir seorang ibu yang sakit dari rumah anaknya sendiri. Bukan karena kami kejam, tapi karena kami harus memilih untuk bertahan hidup, secara fisik dan psikis. Dan dalam perang racun yang tak kunjung usai ini, kami baru saja memenangkan satu pertempuran, tapi perangnya tampaknya masih jauh dari selesai. Keputusan mengusir Bu Marni dari rumah kami terasa seperti memotong anggota tubuh sendiri. Sakit, berdarah, dan terasa salah meskipun itu tindakan yang paling benar untuk dilakukan. Pagi setelah pertengkaran itu, suasana rumah terasa seperti ruang mayat. Udara dingin dan sunyi, hanya sesekali terdengar suara tangisan teredam dari kamar tamu. Aku yang akhirnya memberanikan diri mengemas barang-barang Bu Marni. Setiap helai pakaian yang aku lipat terasa berat oleh beban sejarah yang menyertainya. Pakaian-pakaian itu telah menyaksikan tawa, air mata, dan akhirnya, niat jahat pemakainya. Siska datang sebelum tengah hari, wajahnya pucat dan matanya bengkak. Dia tak banyak bertanya, hanya mengangguk pelan saat kuceritakan insiden bubuk putih di gula. Aku sudah duga, bisiknya dengan getir. Dia meneleponku tengah malam, bilang Mas Ghafur lebih memilih setan daripada darahnya sendiri. Kata-kata itu seperti pisau di jantungku, tapi aku sudah kebal. Di mana dia akan tinggal? SIS. Dulu ibu sempat bicara mau ikut tantenya di Bandung, Tante Yuli. Tapi hubungan mereka tidak baik sejak dulu karena masalah warisan. Aku sudah telepon Tante Yuli pagi tadi, dia bersedia. Tapi, Siska menunduk. Dia bilang, kalau Marni mau tinggal di sini, harus ada perjanjian tertulis. Dia tidak boleh ikut campur urusan rumah tanggaku seperti dulu. Perjanjian tertulis. Untuk bisa tinggal di rumah saudara sendiri. Aku membayangkan betapa hinanya perasaan Bu Marni mendengar syarat itu. Karma mulai berbicara dengan bahasa yang keras dan jelas. Kehilangan kepercayaan. Saat kami membantu Bu Marni yang lemah masuk ke mobil Siska, dia tidak menoleh sekalipun ke arah rumah, atau ke arah Mas Ghafur yang berdiri di balik jendela kamar, wajahnya tertutup tirai. Tatapannya kosong, hampa, seperti orang yang telah kalah perang. Selamat tinggal, Bu, ucapku, mencoba yang terakhir kali. Dia membalikkan wajah, matanya bertemu dengan mataku. Tidak ada air mata, tidak ada amarah. Hanya kehampaan yang mengerikan. Kamu menang, dia. Jagalah kemenanganmu baik-baik. Mobil itu membawanya pergi, dan dengan itu, seharusnya pergi pula segala ketegangan. Tapi yang tertinggal adalah kehampaan yang berbeda. Rumah kami kini aman, tapi terasa sangat sunyi. Mas Ghafur menghabiskan hari itu di kamar, menolak makan malam. Karma bagi Bu Marni tidak berhenti pada pengusiran. Ia mulai merambat seperti akar beracun,
menyentuh setiap aspek kehidupannya. Pertama, adalah bisnis kecilnya. Selama ini, Bu Marni terkenal dengan kue-kue tradisionalnya, lapis legit, kue talam, dan terutama nastar nanas yang selalu laris saat lebaran. Dia memasok ke beberapa warung dan menerima pesanan dari tetangga. Dulu, pelanggannya setia. Tapi desas-desus, seperti api di musim kemarau, menyebar dengan cepat. Aku mendengarnya pertama kali dari Obing, tukang sayur langganan yang biasa antar sayur ke rumah Bu Marni dulu. Saat dia antar ke rumah kami, dia bertanya dengan suara rendah. "Bu Diah," katanya Ibu Marni itu, "kasih racun di makanan, ya?" Ke menantunya sendiri. Jantungku berdebar. Itu, ada kesalahpahaman, Bang. Tapi semua pada ngomong, "Bu, di arisan kemarin, Bu RT cerita kalau Ibu Marni diusir anaknya sendiri karena mau racuni menantunya pakai soto. Katanya sampai dirawat di rumah sakit." Desas-desus itu telah berubah menjadi fakta di mulut masyarakat. Aku tak bisa membayangkan betapa sakitnya Bu Marni mendengar ini. Buktinya nyata. Beberapa hari kemudian, Siska menelepon, suaranya putus asa. "Pesanan kue lebaran ibu semuanya dibatalkan, Mbak. Yang sudah pesan pun minta uangnya kembali." Katanya, takut. Tak hanya itu. Status sosial Bu Marni yang dulu dihormati sebagai sesepuh dan ibu yang sabar, di depan umum, runtuh seketika. Dia yang dulu aktif di pengajian ibu-ibu, kini dihindari. Saat dia datang ke pengajian mingguan di rumah Bu RT, yang biasanya ramai disambut, kali ini para ibu hanya memberi anggukan kaku dan tidak ada yang duduk di sebelahnya. Bahkan, Bu RT dengan halus, menyarankan, agar Bu Marni beristirahat di rumah saja dulu sampai urusan keluarganya selesai. Mirip seperti dikucilkan. "Mbak," lapor Siska. Ibu di rumah Tante Yuli di Bandung juga tidak bahagia. Tante Yuli mengawasinya seperti penjara. Semua makanan diperiksa, kamarnya dikunci dari luar saat malam. Ibu bilang, dia merasa seperti narapidana. Inilah pukulan pertama karma, kehilangan kepercayaan sosial dan kemandirian finansial. Rejeki yang dulu mengalir dari keterampilan tangannya, kini kering oleh prasangka dan ketakutan. Harga dirinya yang dulu dibangun dari pujian tetangga dan rasa hormat, remuk oleh bisik-bisik yang menusuk dari belakang. Namun, karma tidak hanya datang dari luar. Karma paling pedih datang dari dalam diri Bu Marni sendiri, penyesalan yang menggerogoti. Siska mengirimiku rekaman suara singkat suatu malam. Aku memutarnya dengan hati berdebar. Di rekaman itu, terdengar suara Bu Marni yang parau, seperti berdoa atau mengigau. "Ampuni aku. Ya Allah, aku ibu yang buruk, lihatlah anak-anakku, semua menjauh. Ghafur benci aku. Siska takut padaku. Yuli menghinaku, ini hukum MU. Ya? Untuk soto itu, untuk kebencianku pada dia yang tidak bersalah. Dia hanya mencintai anakku, dan aku hampir membunuh anakku sendiri." Suaranya terputus oleh isakan yang dalam, menyayat hati. "Aku ingin mati saja, tapi bahkan itu aku takut bertemu suamiku nanti. Dia pasti akan menertawakanku. Akhirnya kau menjadi sepertiku," katanya, "pembenci, peracun." Rekaman itu berakhir. Aku duduk lama memandangi ponselku. Ini bukan lagi tentang aku atau kebencian padaku. Ini tentang seorang wanita yang terjebak dalam penjara batinnya sendiri, dikelilingi oleh hantu-hantu masa lalu dan kesalahan masa kini. Aku menunjukkan rekaman itu pada Mas Ghafur. Dia mendengarkannya dengan wajah kaku. Saat rekaman selesai, dia berjalan ke balkon, menghabiskan waktu lama di sana sendirian. Saat dia kembali, matanya merah. Dia menderita. "Yah," bisiknya. "Aku tahu." Tapi itu tidak mengubah apa yang dia lakukan. Tidak membuatku tiba-tiba bisa mempercayainya. Aku juga tahu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Melupakannya? Atau membantu? Kita tidak bisa membantu seseorang yang masih mungkin ingin menyakiti kita, Mas. Tapi, kita juga tidak perlu menendangnya saat dia jatuh lebih dalam. Kami memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa. Tidak mengunjungi, tidak menelepon. Tapi diam-diam, aku menyuruh Siska untuk memberikan sejumlah uang untuk kebutuhan Bu Marni, tanpa memberitahunya bahwa uang itu dari kami.
Biarlah dia berpikir itu dari Siska atau Tante Yuli. Biarlah sedikit kemanusiaan kami tidak terkontaminasi oleh drama pengakuan atau harapan rekonsiliasi yang prematur. Karma lain yang tak terduga datang dari lingkungan yang paling tidak diduga, keluarga besar almarhum ayah mertua. Beberapa minggu setelah kejadian, seorang paman dari pihak ayah, yang selama ini tidak dekat, menelepon Mas Ghafur. Nada suaranya tegas. "Ghafur, kami dengar apa yang terjadi dengan ibumu. Keluarga besar di sini sudah rapat. Kami memutuskan untuk mencabut haknya sebagai pengelola dana wakaf keluarga yang dititipkan almarhum kakekmu. Dana itu akan dikelola oleh ommu yang lain." "Kenapa, Pak De? Kami tidak bisa mempercayai seseorang yang bisa mencampurkan racun dengan makanan untuk mengelola uang amanah, sekalipun itu untuk keluarga sendiri. Itu prinsip. Putusan keluarga itu adalah tamparan terakhir bagi harga diri Bu Marni. Dia bukan hanya kehilangan kepercayaan anak-anaknya dan masyarakat, tetapi juga kehilangan posisi dan kehormatan di dalam keluarganya sendiri. Dia menjadi orang yang terasing di semua lingkaran kehidupannya." Malam itu, setelah mendengar kabar dari Pak De, Mas Ghafur duduk termenung lama. Dia benar-benar kehilangan segalanya. Yah, karena satu kesalahan. Satu niat jahat yang menjadi kenyataan. Bukan satu, Mas. Itu puncak gunung es dari kebencian yang dia pelihara bertahun-tahun. Dan karma tidak buta. Dia datang bagi yang menabur angin badai. Kami terdiam, merenungkan betapa rapuhnya kehidupan. Betapa satu pilihan buruk bisa meruntuhkan seluruh bangunan harga diri, kepercayaan, dan hubungan yang dibangun puluhan tahun. Dan di tengah kesunyian itu, aku tidak bisa tidak merasa sedih. Bukan untuk diriku, tapi untuk seorang wanita tua yang kini harus menelan pil pahit akibat racun yang ingin dia berikan pada orang lain. Karma telah mulai berjalan. Dan seperti racun yang bekerja perlahan, efeknya baru akan terasa sepenuhnya di bab-bab selanjutnya. Aku memandang Mas Ghafur yang sedang tertidur gelisah, dan bertanya dalam hati, apakah ini kemenangan? Atau hanya fase lain dari sebuah tragedi keluarga yang tak berkesudahan? Yang jelas, kepercayaan telah hilang. Dan beberapa hal, sekali hilang, tidak pernah bisa kembali seperti semula. Waktu berjalan seperti air yang mengalir deras, membawa serta sisa-sisa trauma dan dendam kehilir yang tidak kami ketahui. 2 bulan telah berlalu sejak Bu Marni meninggalkan rumah kami dengan hampa di matanya. Kabar tentangnya hanya sampai melalui Siska, yang kadang mengirimkan pesan singkat, "Kondisi ibu stabil, tapi pendiam." Atau, "Ibu mulai bantu-bantu kecil di dapur Tante Yuli, tapi selalu diawasi." Namun, di balik rutinitas pemulihan kami, Mas Ghafur yang mulai berani makan makanan yang tidak aku masak sendiri, tidur malam yang sedikit lebih tenang, bisikan Siska tentang Mbah Surip, sang dukun, terus menggantung seperti pedang Damocles di atas kepala kami. Kebenaran itu, meski mungkin pahit, adalah satu-satunya cara untuk memahami akar kejahatan dan, mungkin, cara untuk memutus rantainya. Pertemuan rahasia dengan Ridwan, sepupu Mas Ghafur yang jurnalis itu, akhirnya membuahkan hasil. Suatu sore di akhir pekan, saat Mas Ghafur sedang asyik terapi fisik di rumah dengan seorang fisioterapis, telepon Ridwan berdering. "Dik Diah, kita perlu ketemu. Ada perkembangan." Suaranya serius, terdengar agak tergesa-gesa. "Bahaya, Bang. Bukan untuk kita, tapi informanku berhasil masuk. Ada sesuatu yang kamu harus dengar langsung. Bisa ke tempat biasa, jam 4. Jantungku berdebar kencang. Aku memandang ke arah ruang keluarga di mana Mas Ghafur sedang tertawa kecil karena suatu hal yang dikatakan fisioterapisnya. Itu adalah tawa yang jarang, sangat berharga. Aku tidak ingin mengganggu momentum pemulihannya dengan kekhawatiran baru. "Baik, Bang. Aku akan ada di sana." Kafe di Kemang itu hampir sepi di hari Minggu sore. Ridwan sudah duduk di pojok paling belakang, dekat tanaman besar yang menyembunyikan meja dari pandangan umum. Di depannya sudah ada 2 cangkir kopi yang mengepul. "Aku sudah pesanin untukmu, yang kurang pahit," katanya saat aku duduk, mencoba menciptakan suasana santai yang gagal total karena ketegangan di udara. "Terima kasih, Bang. Jadi, bagaimana?" Ridwan mengeluarkan sebuah recorder kecil dari saku kemejanya.
Ini harus kamu dengar sendiri. Aku tidak bisa menceritakan ulang karena akan kehilangan nuansanya. Dia menekan tombol play. Suara yang keluar pertama adalah suara Ridwan sendiri, direkam dengan sedikit echo seperti di dalam ruangan kosong. Jadi, Mbah, menurut Mbah, masalah keluarga seperti ini biasanya karena apa? Lalu, sebuah suara perempuan tua, parau, dan berkarakter kuat menjawab. Banyak sebab, Kang. Bisa dari luar, bisa dari dalam. Tapi yang paling bahaya itu kalau dari dalam rumah sendiri. Iri hati, dengki, seperti api dalam sekam. Apakah Mbah pernah menangani kasus seperti ini? Seorang ibu yang merasa tergantikan oleh menantunya. Ada jeda cukup panjang. Hanya terdengar suara gesekan seperti kain. Banyak, terlalu banyak. Ibu-ibu sekarang, hati sempit. Cinta pada anak jadi seperti kepemilikan. Seperti barang. Beberapa waktu lalu, ada seorang ibu, sebut saja Ibu M, datang ke Mbah. Dari kampung sebelah. Punya masalah dengan menantu. Apa yang Mbah sarankan? Suara itu menjadi lebih berhati-hati. Kang, saya bukan dukun jahat. Saya hanya bantu orang yang mau dibantu dengan cara baik-baik. Doa, jimat penarik kasih sayang, minyak pengasihan yang halal. Itu saja. Tapi Ibu M minta lebih dari itu, bukan? Jeda lagi. Lalu, suara itu menjadi lebih rendah, seperti berbisik. Ibu itu, hatinya sudah hitam. Dia minta pelet agar anaknya benci istrinya. Saya tolak. Lalu dia minta jamu untuk bikin menantunya sakit-sakitan, lemah, supaya anaknya jengkel. Saya tolak lagi. Saya bilang, Bu, itu dosa. Itu bisa jadi pembunuhan kalau salah takar. Aku menahan nafas, jari-jariku menggenggam erat tepi meja. Apa reaksinya? Marah. Bilang saya tidak punya ilmu. Bilang akan cari orang lain yang berani. Lalu pergi. Suara Mbah Surip terdengar lelah. Itu sudah setahun lebih lalu. Beberapa bulan lalu, saya dengar kabar buruk dari kampungnya. Ada anak muda keracunan makan soto dari ibunya sendiri. Soto yang sebenarnya untuk menantunya. Saya langsung tahu, itu Ibu M. Dia sudah dapat orang lain yang dia cari. Ridwan bertanya lagi, suaranya menekan. Siapa orang lain itu, Mbah? Ada yang Mbah tahu? Dunia hitam seperti pasar gelap, Kang. Banyak penjual, banyak pembeli. Tapi di daerah sini, ada satu nama. Mereka panggil Bang Jenggot. Dia jual banyak hal. Obat-obat terlarang, racun tikus kuat, sampai racun untuk orang. Dia beroperasi dari warung kopi dekat stasiun. Tapi hati-hati, Kang. Orang ini berbahaya. Dan polisi sudah cari dia lama. Rekaman berakhir. Ridwan mematikan recorder dan memandangku. Bang Jenggot itu informanku kenal. Dia preman kecil yang naik daun karena jualan racun dan obat bius. Polisi sudah incar, tapi dia licin. Jadi, Bu Marni dapat racunnya dari preman? Bukan dari dukun, tanyaku. Otakku berusaha mencerna. Mbah Surip ini, menurut investigasi sampingan aku, memang lebih seperti konselor spiritual tradisional. Dia gunakan doa dan ramuan herbal untuk efek psikologis. Tapi dia punya prinsip, tidak mau terlibat yang bisa bikin celaka nyawa. Ibu Marni mencari yang lebih ekstrim, dan dia dapatkan dari Bang Jenggot. Ini lebih gila dari yang kubayangkan. Gumamku, kepala pusing. Dia benar-benar mencari racun. Dengan sengaja. Ridwan mengangguk pelan. Niat jahatnya sudah bulat. Dia tidak hanya termakan hasutan dukun palsu. Dia aktif mencari alat untuk mewujudkan kebenciannya. Tapi kenapa? Kenapa bisa membenci aku sampai segitanya? Ridwan menghela napas. Dari cerita Siska dan apa yang aku kumpulkan, ini tentang ketakutan akan ditinggalkan dan kemarahan yang terpendam sejak lama. Suaminya kasar. Anak-anak lain tidak terlalu dekat. Hanya Mas Ghafur yang menjadi tumpuan hidupnya. Lalu kamu datang, dan dunia yang rapuh itu runtuh. Dalam pikirannya, kamu bukan menantu.
Kamu adalah musuh eksistensial. Diam sebentar, lalu Ridwan melanjutkan. Ada satu hal lagi di rekaman yang tidak aku putar, karena ini sensitif. Dia menatapku langsung. Mbah Surip bilang, Ibu Marni waktu itu cerita kalau almarhum suaminya sering bilang, kalau ada yang merebut Ghafur, habiskan saja. Itu mungkin bukan perintah literal, tapi dalam kondisi mentalnya yang sudah terganggu, itu bisa jadi justifikasi. Aku merasakan mual. Kebencian itu ternyata warisan antar generasi. Racun pikiran yang diturunkan. Bang, aku butuh salinan rekaman itu, pinta aku. Untuk apa? Untuk kepastian. Untuk bukti, jika suatu hari diperlukan. Tapi juga, untuk memahami. Ridwan mengangguk, mengeluarkan flash drive kecil dari sakunya. Ini semua. Rekaman lengkap, termasuk bagian tentang almarhum bapak mertuamu. Plus data awal tentang Bang Jenggot. Hati-hati menyimpannya. Mas Ghafur tidak boleh tahu tentang detail ini dulu, pintaku. Dia belum cukup kuat. Aku setuju. Tapi, Dik, kamu juga harus berhati-hati. Kalau Ibu Marni bisa cari racun sekali, dia bisa cari lagi. Apalagi sekarang dia merasa dikucilkan dan marah. Orang yang terpojok lebih berbahaya. Pulang ke rumah, aku merasa membawa beban yang lebih berat dari saat pergi. Flash drive itu terasa seperti bara api di dalam tas. Mas Ghafur sudah selesai terapi dan terlihat lelah namun puas. Lagi sama Bang Wan? Tanyanya sambil minum air. Iya, cuma ngobrol-ngobrol biasa. Jawabku, berusaha ringan. Dia orang baik. Selalu fair, ucap Mas Ghafur, tersenyum kecil. Dulu waktu kita pacaran, ibu juga pernah curhat ke dia. Tapi dia selalu bilang ke ibu kalau kamu orang baik. Ibu kesal sekali. Informasi baru itu membuatku terkejut. Jadi Ridwan sudah lama menjadi semacam penyeimbang dalam narasi negatif Bu Marni tentangku. Mungkin kita harus undang dia makan malam suatu hari, usulku. Boleh sekali. Aku kangen diskusi politik sama dia, jawab Mas Ghafur. Lalu wajahnya sedikit berubah. Dia bahas ibu. Aku terperangkap. Sedikit. Cuma tanya kabar. Dia tahu tentang semuanya. Sepertinya iya, dari omongan keluarga besar. Mas Ghafur menghela napas. Memalukan. Seluruh dunia tahu ibuku mencoba membunuh menantunya. Itu bukan salahmu, Mas. Tapi rasanya seperti itu, bisiknya sebelum masuk ke kamar, meninggalkanku dengan rasa bersalah karena menyimpan rahasia besar. Malam itu, setelah Mas Ghafur tertidur, aku membuka laptop dan memasang flash drive. Selain file rekaman, ada sebuah dokumen teks. Isinya adalah hasil wawancara Ridwan dengan seorang tetangga lama Bu Marni di kampung halamannya. Tetangga itu, seorang nenek berusia 80-an, bercerita tentang masa lalu Bu Marni yang sering dipukuli suaminya, terutama saat hamil Ghafur. Suaminya cemburu buta karena perhatian Bu Marni sepenuhnya pada kandungannya. Dia pernah bilang, anak ini akan jadi milikku saja. Tidak akan kuberi pada siapa-siapapun, kata si nenek. Kalimat itu mengingatkanku pada teriakan Bu Marni. Kamu merebut anakku. Itu bukan metafora. Itu keyakinan yang dalam, yang ditanamkan oleh trauma masa lalu dan diperkuat oleh kebencian seorang suami yang kasar. Aku juga membaca profil Bang Jenggot. Pria parubaya, bekas narapidana kasus narkoba, kini beralih ke racun dan jasa penyelesaian masalah. Fotonya yang buram menunjukkan wajah dengan jenggot lebat dan mata yang dingin. Aku menggigil membayangkan Bu Marni, seorang ibu rumah tangga terhormat, bertemu dengan pria seperti ini di warung kopi kumuh, menawar racun untuk menantunya. Lalu, aku memberanikan diri mendengarkan rekaman lengkapnya, dengan headphone. Di bagian yang tidak diputar Ridwan, suara Mbah Surip terdiba lebih berempati. Kasihan sebenarnya ibu itu. Dia korban juga. Korban kekerasan suami, korban kesepian, korban cinta yang salah kaprah. Tapi ketika korban jadi pelaku, itu yang berbahaya. Dia tidak lihat menantunya sebagai manusia. Dia lihat sebagai setan yang datang mengambil satu-satunya harta yang dia punya. Dan ketika setan tidak bisa diusir dengan doa, dia coba usir dengan racun.
Kata-kata itu menyentuh sesuatu yang dalam di hatiku. Kebencianku pada Bu Marni, yang selama ini kokoh, mulai retak oleh selapis tipis belas kasihan. Dia memang pelaku, tapi juga korban dari sebuah siklus kekerasan dan kesepian yang tidak putus. Namun, belas kasihan itu tidak boleh membuatku lupa. Dia masih berbahaya. Pengakuan Mbah Surip ini mengkonfirmasi bahwa niat jahat Bu Marni adalah hasil dari pencarian yang aktif dan sengaja. Ini bukan ledakan emosi sesaat. Ini adalah rencana. Aku menyimpan flash drive di dalam sebuah buku hukum tua milik ayahku yang tidak pernah dibaca siapa-siapa, di rak paling atas. Bukti itu aman, untuk saat ini. Sebelum tidur, aku memandangi wajah Mas Ghafur yang sedang tidur nyenyak. Wajah yang mirip dengan ayahnya yang kasar, tapi berisi jiwa yang lembut seperti ibunya. Dia adalah produk dari kedua dunia yang bertentangan itu. Dan aku, dengan cintaku, tanpa sengaja telah menjadi katalisator yang memicu perang di antara kedua warisan itu. Pengakuan sang dukun telah memberikan peta, tapi bukan jalan keluar. Justru, ia membuka labirin yang lebih gelap, tentang seorang preman penjual racun, tentang trauma lintas generasi, dan tentang seorang wanita tua yang mungkin belum selesai dengan niat jahatnya. Kami mungkin telah selamat dari semangkuk soto beracun. Tapi apakah kami akan selamat dari warisan racun pikiran yang tampaknya masih mengalir dalam darah keluarga ini? Pertanyaan itu menggantung, tak terjawab, seiring dengan gelapnya malam. Musim hujan datang dengan guyuran deras dan angin yang menderu-deru, seolah ingin membersihkan kota dari segala kotoran dan rahasia. Di dalam rumah kami, ritme pemulihan Mas Ghafur berjalan 2 langkah maju, 1 langkah mundur. Ada hari-hari di mana dia bisa makan nasi lengkap dengan lauk tanpa terbayang racun. Namun ada juga malam-malam di mana dia terbangun teriak, keringat dingin membasahi piyamanya, yakin bahwa ada orang asing di dapur. Sementara itu, dari kejauhan Bandung, Karma terus menjalankan tugasnya dengan kejam dan presisi pada Bu Marni. Laporan dari Siska, yang sekarang lebih terbuka padaku setelah berbagi rahasia tentang Mbah Surip, menjadi semakin suram. Panggilan 1. Mbak, ibu jatuh lagi di kamar mandi pagi tadi. Kepalanya membentur wastafel. Tante Yuli bilang dia sering pusing mendadak, lalu limbung. Dia bawa ibu ke dokter. Tensinya 201/10. Dokter marah karena ibu ketahuan berhenti minum obat hipertensinya. Kenapa berhenti minum obat? Katanya ibu bilang obatnya bikin lemas dan mimpi buruk. Mimpiin Mas Ghafur kecil menangis minta tolong. Tapi menurut Tante Yuli, ibu sengaja tidak minum. Seperti ingin menghukum dirinya sendiri. Panggilan 2. Seminggu kemudian. Sekarang ibu harus minum 3 jenis obat. Salah satunya harus dihaluskan dulu karena susah menelan. Tante Yuli menghaluskannya pakai lumpang. Mbak, pas aku lihat bubuk obatnya di piring kecil, aku jadi merinding. Persis seperti bubuk putih yang waktu itu. Suara Siska tercekat. Aku juga diam, membayangkan ironi yang kejam itu. Racun yang pernah dia siapkan untukku, kini berubah wujud menjadi obat penyelamat nyawanya sendiri, dalam bentuk yang serupa, bubuk putih halus. Bagaimana kondisi mentalnya? Pendiam. Hanya menatap keluar jendela. Kadang nangis tanpa suara. Tante Yuli bilang, dia sering komat-kamit minta maaf ke arah Jakarta. Tapi kalau ditanya, dia bilang tidak ke siapa-siapapun. Ironi karma tidak berhenti di situ. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol mulai menunjukkan dampak lebih serius. Laporan dokter yang dibacakan Siska lewat telepon menyebutkan adanya perlambatan aliran darah ke otak, dan gejala awal ensefalopati hipertensif, yang dalam bahasa awam berarti kerusakan otak kecil karena tekanan darah yang terus-menerus tinggi. Dokter bilang, ini diperparah oleh stres psikologis yang ekstrim, lanjut Siska. Rasa bersalah, dikucilkan, kesepian, itu semua memperburuk tekanan darahnya. Dia terjebak dalam lingkaran setan. Stres bikin tensi tinggi bikin pusing dan takut, ketakutan bikin stres lagi. Suatu sore, saat hujan mengguyur Jakarta dengan deras, telepon dari Bandung berbunyi lagi. Bukan Siska, tapi suara Tante Yuli sendiri, kakak ipar Bu Marni, yang selama ini bersikap dingin dan formal. Dia, saya Yuli. Maaf mengganggu. Tidak apa-apa, Tante. Ada kabar apa?
Marni, dia mengalami transient ischemic attack tadi siang. Aku terdiam, tak paham istilah medis itu. Istilahnya, stroke mini, jelas Tante Yuli, suaranya lelah. Dia tiba-tiba bicaranya peloh, sebelah tangannya lemas. Kami buru-buru bawa ke UGD. Sekarang sudah pulih sebagian, tapi ada kerusakan kecil. Dokter bilang ini peringatan keras. Stroke besar bisa mengintai kapan saja jika tensinya tidak dijaga. Oh, Tuhan, desisku. Dia, suara Tante Yuli bergetar. Sesuatu yang tak kuduga dari wanita tegas itu. Dia, di ambulans tadi, saat separuh sadar, dia pegang tangan saya erat-erat. Dia bilang, Yuli, tolong bilang ke Ghafur. Ibu mau ketemu. Sebelum ibu tidak bisa bicara lagi. Lumpuh. Kata itu menggantung di benakku. Kemungkinan Bu Marni mengalami stroke hingga lumpuh sebagian atau bicaranya tak lagi normal. Itu adalah ketakutan terbesarnya. Menjadi beban, kehilangan kontrol, dan ketergantungan total. Dan karma sedang membawanya persis ke arah sana. Saya akan sampaikan ke Mas Ghafur. Tante. Terima kasih. Dan dia terdiam sejenak. Saya dengar cerita lengkapnya dari Siska. Tentang racun, tentang dukun. Saya minta maaf. Selama ini saya ikut memandangmu sebelah mata dari cerita Marni. Ternyata, kamu yang paling berkorban. Kata-kata itu, meski kecil, terasa seperti pengakuan yang sangat berarti. Sebuah jembatan yang tak terduga. Menyampaikan kabar ini kepada Mas Ghafur adalah tugas yang paling berat. Aku menunggu hingga malam, saat dia sedang dalam mood yang cukup tenang setelah berhasil makan malam lengkap tanpa insiden. Mas, ada telepon dari Tante Yuli tadi. Dia langsung menegakkan badan, kewaspadaan di matanya. Ibu, apa yang terjadi? Ibu kena stroke mini. Sekarang sudah stabil, tapi dia minta ketemu kamu. Katanya, sebelum dia tidak bisa bicara lagi. Wajah Mas Ghafur berubah pucat. Dia memalingkan muka, menatap hujan yang membasahi jendela. Aku bisa melihat otot rahangnya menegang. Aku tidak bisa. Yah, bisiknya akhirnya. Aku tidak siap melihatnya. Apa yang harus kubilang? Ibu, lihat, karma sudah menghampiri. Atau, Ibu, aku masih takut denganmu. Mungkin kamu tidak perlu bilang apa-apa. Mungkin dia yang mau bilang sesuatu. Atau dia hanya mau memastikan aku masih di bawah kendalinya. Bahwa penyakitnya akan membuatku luluh dan kembali padanya. Ada kedalaman paranoid dalam ucapannya yang membuatku sedih. Racun itu telah merusak lebih dari fisiknya. Ia telah merusak kemampuannya untuk mempercayai bahkan seorang ibu yang sekarat. Tapi Mas, kalau sesuatu yang lebih buruk terjadi, dan kamu tidak sempat berdamai, kamu tidak akan memaafkan dirimu sendiri. Aku tidak perlu berdamai dengan orang yang mau membunuhmu. Teriaknya tiba-tiba, lalu terlihat menyesal. Dia menunduk, tangannya menutupi wajah. Maaf. Aku bingung. Aku marah padanya, tapi aku juga takut kehilangannya. Aku benci dia, tapi aku ingat dulu dia pernah menjahitkan seragam sekolahku yang sobek sampai larut malam. Mana yang benar? Yah? Ibu yang penuh kasih itu, atau monster yang meracuni makanan itu? Aku mendekat, memeluk pundaknya yang gemetar. Mungkin keduanya benar, Mas. Manusia itu kompleks. Dia bisa sangat mencintaimu dan sekaligus sangat membenciku. Cintanya padamu tidak membatalkan kebenciannya padaku. Tapi itu gila. Ya, dan mungkin dia memang sedang tidak waras. Baik oleh kebenciannya, maupun kini oleh penyakitnya. Kami duduk dalam diam cukup lama. Hujan seolah memahami, reda menjadi gerimis. Aku akan temani kamu ke Bandung, usulku akhirnya. Kita tidak perlu lama-lama. Kamu lihat kondisinya, dengar apa maunya. Lalu kita pulang. Kita kontrol situasinya. Kamu akan masuk ke rumah yang mungkin masih memandangmu sebagai musuh. Aku kuat, Mas. Yang penting kamu. Dia memandangku lama. Matanya penuh dengan rasa sayang dan rasa bersalah yang campur aduk. Kamu selalu terlalu baik. Yah, terlalu kuat. Kadang aku merasa tidak layak. Kita sudah membahas ini.
Kita satu tim. Sekarang, tidurlah. Besok kita putuskan. Tapi keputusan tidak perlu ditunda hingga besok. Tengah malam, telepon berdering lagi. Aku yang mengambil karena Mas Gofur akhirnya tertidur lelah. Dia, suara Siska terisak-isak. Ibu dilarikan lagi ke rumah sakit. Stroke kali ini lebih serius. Dia tidak bisa gerakan sebelah badannya. Bicaranya cuma pelan, tidak jelas. Tapi dia terus nangis dan nunjuk-nunjuk foto Mas Gofur di dompetnya. Aku menutup mata. Karma telah mempercepat langkahnya. Ketakutan terbesar Bu Marni mulai menjadi kenyataan. Dan itu terjadi sebelum anaknya sempat mendengar permintaan maaf terakhirnya. Jika itu memang niatnya. Kami akan ke Bandung besok pagi. SIS. Kataku dengan suara yang lebih tegas dari yang kurasakan. Jaga ibu. Katakan padanya. Katakan Mas Gofur dalam perjalanan. Aku menutup telepon dan menatap kegelapan. Di luar, gerimis telah berhenti, meninggalkan langit kelam tanpa bintang. Kesehatan Bu Marni sedang direnggut, bukan oleh siapa-siapa, tetapi oleh tubuhnya sendiri yang memberontak akibat stres dan dosa yang menumpuk. Dan kami, korban dari kebenciannya, kini harus memutuskan, apakah akan menjadi penonton pasif dari kehancurannya, atau mengulurkan tangan yang mungkin akan digigit lagi? Pelajaran malam ini keras dan jelas. Karma tidak selalu tentang keadilan yang dramatis. Kadang, ia tentang konsekuensi yang perlahan dan tak terhindarkan, yang menggerogoti dari dalam sampai yang tersisa hanyalah tubuh rapuh dan penyesalan yang sudah terlalu terlambat untuk diucapkan dengan jelas. Dan kami, yang menyaksikannya, harus memikul beban moral yang mungkin lebih berat daripada racun dalam semangkuk soto. Perjalanan ke Bandung pagi itu dilakukan dalam keheningan yang tegang. Mas Gofur menyetir dengan fokus berlebihan. Tangannya menggenggam kemudi sampai buku-buku jarinya memutih. Aku duduk di sampingnya. Sesekali melirik GPS dan mengirim update kepada Siska. Kabar terakhir, Bu Marni sudah stabil, tapi separuh tubuh kanannya lumpuh dan bicaranya masih sangat tidak jelas. Tante Yuli bilang, ibu cuma bisa nangis dan bilang, "Fu, terus-menerus," bisikku, memecah kesunyian. Mas Gofur mengatupkan rahangnya lebih keras. "Fu, itu maksudnya Gofur?" Sepertinya iya. Dia tidak menjawab. Hujan ringan mulai membasahi kaca depan, dan dia menghidupkan wiper dengan gerakan kasar. Rumah Tante Yuli di Bandung adalah rumah tua bergaya kolonial yang terlihat terawat tapi berkesan dingin. Pagar besi tinggi, tanaman-tanaman dipangkas rapi seperti tentara. Saat kami sampai, Siska sudah menunggu di teras, wajahnya bengkak dan pucat. "Mas, Mbak," sambutnya, langsung memeluk kakaknya erat. Mas Gofur kaku sejenak, lalu pelan-pelan tangannya menepuk punggung adiknya. "Ibu gimana?" tanyanya, suara serak. "Sedang tidur. Dokter kasih obat penenang." Dia berusaha bicara terus, jadi lelah sendiri. Kami masuk ke ruang tamu yang luas dan berantakan oleh obat-obatan, tabung oksigen portabel, dan bau khas antiseptik rumah sakit. Tante Yuli, seorang perempuan berusia sekitar 60 tahun dengan ramasan dicatok rapi dan kacamata bening, menyambut kami dengan anggukan kaku. "Gofur." "Dia," ucapnya singkat. "Terima kasih sudah datang." "Bagaimana kondisi ibu sebenarnya, Tante?" tanya Mas Gofur, langsung ke inti. "Permanen? Kita belum tahu. Butuh rehabilitasi panjang. Tapi yang jelas, dia butuh perawatan penuh waktu. Perawat home care sudah aku cari, tapi..." Tante Yuli menghela napas, duduk di kursi sofa. "Ini bukan urusan 1-2 bulan. Bisa tahunan. Atau selamanya." Kalimat, "selamanya," itu menggantung berat di udara. "Biayanya juga tidak sedikit," lanjut Tante Yuli, matanya mengamati reaksi Mas Gofur. "Obat, terapi, perawat, alat bantu. Uang pensiun almarhum suaminya tidak akan cukup. Kami harus bicara tentang warisan orang tua." Mas Gofur mengerutkan kening. "Warisan? Bukannya itu sudah jelas. Sebagian untuk ibu, sebagian dibagi ke kami bertiga." "Secara hukum, iya. Tapi secara keadaan," Tante Yuli memandang sekeliling ruangan. "Rumah ini adalah bagian Ibu Marni dari orang tuanya. Tapi selama ini aku yang rawat dan tempati.
Lalu ada sawah dan rumah di kampung yang seharusnya dikelola bersama. Masalahnya, dengan kondisi ibu sekarang, dia tidak bisa mengelola apapun. Dan biaya perawatannya harus diambil dari mana? Aku bisa merasakan arah pembicaraan ini. Sebuah ketegangan baru mulai mengkristal di ruangan itu. Jadi maksud tante? Tanya Mas Gofur, suaranya datar. Kita harus membuat kesepakatan keluarga. Siapa yang akan menjadi penanggung jawab utama perawatan ibu? Dan sumber dananya dari mana? Aku sudah bicara dengan adikmu yang lain, Irwan. Dia bilang, dia siap bantu secara finansial sesuai kemampuan, tapi tidak bisa menerima ibu tinggal di rumahnya. Istrinya tidak setuju. Dan tante, aku sudah tua, Gofur. Suamiku juga sakit-sakitan. Menerima ibu di sini untuk sementara adalah batas kemampuanku. Aku tidak sanggup untuk jangka panjang. Tante Yuli menatap Mas Gofur langsung. Kamu anak pertama, dan ibu selalu paling dekat dengan kamu. Udara seketika berubah. Aku melihat tubuh Mas Gofur menegang. Jadi, karena ibu paling dekat dengan saya yang harus menanggung konsekuensi dari upaya pembunuhan yang dia lakukan pada istri saya. Suara Mas Gofur mulai meninggi, getir. Gofur, jangan bicara seperti itu, sela Siska, tapi Tante Yuli mengangkat tangan. Biarkan dia, Siska. Ini memang pahit. Tante Yuli tetap tenang. Tapi kenyataannya, dia ibumu. Dan dia sekarang dalam kondisi sangat membutuhkan. Hukum agama, hukum negara, hukum manusia manapun mengatakan anak punya kewajiban terhadap orang tua. Kewajiban. Mas Gofur meledak, berdiri dari kursinya. Di mana kewajibannya sebagai seorang ibu untuk tidak meracuni keluarga anaknya sendiri? Raungannya menggema di ruangan tinggi itu. Dari arah kamar, terdengar suara gerakan dan rengekan lemah. Fu. Dia terbangun. Bisik Siska, bergegas ke kamar. Tante Yuli tidak bergeming. Aku mengerti kemarahanmu, Gofur. Tidak ada yang meragukan itu. Tapi sekarang kita bicara realitas. Dia tidak bisa dirawat sendiri. Panti jompo yang layak biayanya selangit. Kalau kita tidak mengatur ini sebagai keluarga, negara yang akan mengatur. Dan itu akan lebih buruk. Lalu apa usul tante? Tanyaku, memasuki percakapan untuk pertama kalinya. Semua mata tertuju padaku. Warisan harus dicairkan. Rumah di kampung dijual. Uangnya untuk biaya perawatan ibu. Sisa warisan lainnya dibagi setelah kebutuhan ibu terpenuhi. Dan, dia berhenti, memandang Mas Gofur. Kita harus memutuskan di mana ibu akan tinggal dalam jangka panjang. Dan itu, sayangnya, harus dengan persetujuan semua pihak, termasuk pasangan dari masing-masing anak. Aku tahu apa yang akan datang. Sebuah tekanan halus, mungkin tidak halus lagi, agar kami menerima Bu Marni tinggal kembali bersama kami. Dengan alasan, kewajiban, dan anak pertama. Dia tidak akan pernah tinggal lagi di bawah atap yang sama dengan dia, kata Mas Gofur, tegas dan final. Itu tidak bisa ditawar. Apakah kamu akan membiarkan ibumu terbaring sendiri di panti jompo yang kumuh, sementara kamu hidup nyaman di Jakarta? Suara baru muncul dari pintu masuk. Itu adalah Irwan, adik Mas Gofur yang kedua, yang baru saja tiba. Wajahnya mirip dengan Mas Gofur, tapi lebih keras dan sinis. Irwan, sambut Mas Gofur dingin. Kakak, jadi, kita mau bagi warisan sementara ibu masih hidup, ya? Cepat sekali. Bukan bagi warisan, tapi cari solusi untuk ibu, sanggah Tante Yuli. Irwan masuk, mengangguk ke arahku tanpa senyum. Mbak Diah, selamat masih sehat. Sindirannya halus tapi tajam. Dia duduk, menyilangkan kaki. Aku sudah dengar usul tante. Menurutku, warisan ya harus dibagi adil. 3 anak, dapat sama rata. Urusan perawatan ibu, itu kita patungan sesuai kesepakatan. Tapi soal tempat, ya yang paling mampu dan punya ruang. Rumah kakak kan lumayan besar. Lagi pula, dulu kan ibu juga sering di sana. Sikapnya begitu pragmatis, begitu bebas dari beban emosi yang menghancurkan Mas Gofur. Aku melihat kemarahan di mata suamiku memuncak.
Paling mampu? Ibu membuatku trauma sampai butuh terapi, membuat istriku hidup dalam ketakutan. Dan kamu bilang rumahku lumayan besar, jadi harus menerima dia? Kamu tahu berapa biaya terapi dan obat-obatanku, Irwan? Kamu mau patungan untuk itu juga? Itu risiko kamu sebagai anak kesayangan, Kak, jawab Irwan dingin. Ibu selalu mengutamakanmu. Sekarang waktunya kamu membalas budi. Percakapan berubah menjadi pertengkaran yang panas dan tak terkendali. Irwan dengan tegas menolak menerima Bu Marni di rumahnya karena istrinya mengancam akan bercerai. Siska, sebagai anak bungsu, hanya bisa menangis dan mengatakan dia tidak punya rumah sendiri, masih numpang mertua. Tante Yuli bersikukuh dia sudah terlalu tua. Dan semua mata, akhirnya, tertuju pada Mas Gofur. Dalam puncak kemarahan dan keputusasaan, tekanan dari keluarga dan beban warisan yang tiba-tiba menjadi senjata, Mas Gofur akhirnya meledak dengan kalimat yang akan mengubah segalanya. Baiklah, kalau begitu, ambil saja semua warisan itu. Jatah saya, jatah ibu, ambil semuanya. Ibu bisa tinggal di sini, di rumah Irwan, di pansi, terserah. Nyawaku hampir ibu ambil, apalagi harta. Teriakan itu membuat semua orang terdiam. Bahkan rengekan dari kamar Bu Marni terhenti. Wajah Irwan berubah, bukan karena sedih, tapi karena kalkulasi cepat yang berkilat di matanya. Tante Yuli terlihat syok. Gofur, kamu tidak serius, kata Tante Yuli. Sangat serius, potong Mas Gofur, napasnya memburu. Saya lelah. Saya tidak ingin lagi terikat dengan apapun yang berhubungan dengan racun dan kebencian ini. Urus saja ibu seperti kalian mau. Saya cabut diri saya dan keluarga saya dari drama ini. Dia menoleh padaku, matanya penuh permintaan maaf dan keputusan yang tak terbantahkan. Ayo kita pulang, ya. Tapi, ibu, bisik Siska. Mas Gofur melirik ke arah kamar, di mana sosok Bu Marni terbaring. Suaranya tiba-tiba sangat lelah dan hampa. Ibu sudah memilih jalannya sendiri waktu mencampur racun ke dalam soto. Sekarang, saya pilih jalan saya. Selamat tinggal. Dia menarik tanganku dan berjalan keluar, meninggalkan keluarga besarnya yang terbelah dalam keheningan yang pecah oleh suara jeritan histeris dari kamar Bu Marni yang tiba-tiba keras dan jelas. Jangan pergi, Ana. Kau. Tapi Mas Gofur tidak menoleh. Dia terus berjalan, keluar dari rumah itu, masuk ke mobil, dan menyetir pergi dengan kecepatan tinggi, sementara air matanya akhirnya tumpah, diam-diam, menyatu dengan hujan di luar. Di rumah Tante Yuli, sebuah keputusan keluarga telah dipaksakan oleh ledakan emosi. Warisan akan diatur tanpa Mas Gofur. Bu Marni akan menjadi beban yang harus dipikul oleh mereka yang tersisa. Dan sebuah ancaman baru telah lahir. Kemarahan Irwan yang merasa direpotkan, dan keputusasaan Bu Marni yang menyaksikan anak kesayangannya melepaskannya begitu saja. Konflik internal keluarga telah mencapai titik puncaknya, meninggalkan luka yang dalam, pilihan-pilihan pahit, dan sebuah pertanyaan. Apakah dengan melepaskan warisan dan kewajiban, Mas Gofur akhirnya bebas? Atau justru dia telah memotong satu ikatan yang suatu hari nanti akan mencekiknya dengan cara yang berbeda? Dan Bu Marni, di atas tempat tidurnya yang lumpuh, harus menghadapi karma terbesar sejauh ini, ditinggalkan oleh anak yang paling dia cintai, dan paling ingin dia racuni, dalam kondisi paling lemahnya. Keputusan Mas Gofur untuk melepaskan seluruh hak warisan dan mencabut diri dari drama keluarga ibunya bagai sebuah garis batas di pasir. Garis yang tegas, sakit, tapi bagi kami, perlu. Perjalanan pulang dari Bandung ke Jakarta dilakukan dalam keheningan yang lebih berat dari perjalanan berangkat. Kali ini, bukan ketegangan yang memenuhi mobil, melainkan sebuah kehampaan yang dalam, semacam luka bakar setelah amputasi. Malam pertama di rumah, Mas Gofur tidak berbicara. Dia duduk di balkon, menatap langit Jakarta yang jarang menampakkan bintang, seolah mencari jawaban di antara polusi cahaya. Aku membawakan segelas air, berdiri di sampingnya tanpa kata. Terkadang, yang terbaik adalah membiarkan kesedihan bernafas dengan sendirinya. Aku merasa seperti anak durhaka, ujarnya tiba-tiba, suaranya parau. Tapi perasaan itu berperang dengan rasa lega.
Seperti baru saja melepas beban 100 kilogram dari punggungku. Itu wajar, Mas. Kamu memilih untuk hidup. Dengan meninggalkan ibuku sekarat. Dengan menyelamatkan istri dan rumah tanggamu. Dia menarik napas dalam. Irwan akan mengurus semuanya. Dengan serakah. Dia akan menjual segala sesuatu yang bisa dijual, meminimalkan biaya perawatan ibu, dan menyimpan sisanya. Aku tahu cara kerjanya. Dan aku membiarkannya. Itu pilihan ibu juga, Mas. Dia yang menciptakan dinamika keluarga seperti itu. Percakapan itu berakhir di sana. Kami masuk, berusaha menemukan kembali ritme normal di rumah yang tiba-tiba terasa sangat sunyi dan sangat aman. Hari-hari berikutnya adalah proses adaptasi terhadap normalitas baru. Tanpa ancaman kunjungan mendadak, tanpa telepon yang membuat tegang, tanpa bisikan-bisikan racun yang mengintai. Mas Gofur kembali ke pekerjaannya secara perlahan, dari work from home hingga akhirnya berani ke kantor. Traumanya terhadap makanan tidak pernah benar-benar hilang, tapi ia berubah menjadi kehati-hatian yang sehat. Dia selalu menunggu aku mencicipi makanan di restoran terlebih dahulu, sebuah ritual kecil yang awalnya menyedihkan, tapi lama-lama menjadi lelucon privat kami. Istriku yang pemberani, katanya sambil tersenyum. Aku sendiri mulai bernafas lega. Rasa was-was yang selalu mengendap di bawah sadarku setiap bel berbunyi, setiap ada paket datang, perlahan menguap. Aku bahkan mulai kembali menikmati kegiatan memasak, sesuatu yang sempat kuhindari karena selalu dikaitkan dengan insiden soto itu. Kami tidak membicarakan Bu Marni. Itu seperti kesepakatan tak terucap. Tapi dia tidak pernah benar-benar absen. Dia hadir dalam mimpi buruk Mas Gofur yang semakin jarang. Hadir dalam caraku secara otomatis memeriksa tanggal kadaluarsa setiap bumbu dapur. Hadir dalam keheningan yang jatuh saat kami melewati rumah makan soto. Sampai suatu sore, sekitar 3 bulan setelah kejadian di Bandung, telepon dari Siska kembali masuk. Suaranya berbeda. Tidak panik, tidak sedih. Hanya lelah dan pasrah. Mbak, Ibu sudah tidak bisa diajak komunikasi lagi. Stroke yang kedua lebih parah. Sekarang dia hanya bisa terbaring. Makan lewat selang. Kadang matanya terbuka. Tapi dokter bilang mungkin dia tidak benar-benar mengenali kami. Ada jeda. Tante Yuli dan Mas Irwan memutuskan untuk memindahkannya ke panti jompo khusus lansia dengan perawatan paliatif. Mereka bilang, biayanya lebih terjangkau daripada pekerjakan perawat penuh waktu di rumah. Panti jompo. Kata itu terngiang-ngiang. Itulah kekalahan terakhir Bu Marni. Kekalahan dari segala yang paling dia takuti. Ketergantungan, ketidakberdayaan, dan ditinggalkan di tengah orang asing. Kamu tidak setuju, SIS? Aku tidak punya hak, Mbak. Aku tidak punya uang. Dan aku lelah. Aku lelah merasa bersalah, lelah berusaha mendamaikan semua orang, lelah melihat ibu seperti bayangan dari dirinya sendiri. Suaranya pecah. Aku hanya ingin ini selesai. Malam itu, aku memberitahu Mas Gofur. Dia mendengarkan dengan wajah tanpa ekspresi. Lalu dia bangkit, masuk ke kamar, dan menutup diri cukup lama. Saat keluar, matanya merah. Kita harus ke sana, katanya. Ke panti. Ya, sebelum semuanya benar-benar berakhir. Panti jompo itu terletak di pinggiran Bandung, di daerah yang masih asri tapi berjarak dari keramaian. Bangunannya bersih, terawat, tapi ada aura kesedihan yang tak terbantahkan yang melingkupi setiap sudutnya. Suara televisi dari ruang bersama, bau disinfektan yang menyengat, dan langkah lambat para penghuni atau perawat. Kami diantar oleh Siska ke sebuah kamar single di ujung koridor. Ruangan itu kecil, tapi memiliki jendela yang menghadap ke taman kecil. Dan di sana, di tengah ranjang dengan pagar besi, terbaringlah Bu Marni. Aku menahan napas. Perubahan yang terjadi begitu drastis. Wanita yang dulu tegas, dengan sorot mata yang kadang menusuk, kini telah menyusut menjadi sosok yang sangat kecil dan rapuh di balik selimut. Rambutnya yang selalu raat kini tipis dan acak-acakan. Sebuah selang makanan masuk melalui hidungnya, terhubung ke kantong nutrisi di tiang infus. Tangannya yang sebelah kiri, yang masih bisa bergerak sedikit,
Diikat longgar ke pagar tempat tidur agar tidak menarik selang. Kadang dia gelisah dan mencabut selangnya. Bisik Siska. Mas Ghafur berjalan mendekat. Langkahnya berat seperti menembus lumpur. Dia berdiri di samping tempat tidur, menatap wajah ibunya yang tertutup mata. Napasnya teratur tapi dangkal. Aku dan Siska mundur, memberi mereka ruang. "Ibu," bisik Mas Ghafur. Suaranya serak. Tidak ada respon. "Ibu, ini Ghafur." Kali ini, ada sesuatu. Kelopak mata Bu Marni bergetar. Perlahan-lahan, sangat perlahan, mata yang keruh itu terbuka. Dia menatap ke langit-langit kosong. Lalu, dengan usaha yang sangat berat, bola matanya bergerak ke arah suara. Tatapannya kosong, tak fokus. "Ibu, saya datang." Ada tetes air mata yang keluar dari sudut mata Bu Marni yang kanan, mengalir pelan ke pelipisnya, membasahi rambutnya yang tipis. Bibirnya yang kering bergetar, mencoba membentuk sesuatu. Suara desis yang hampir tak terdengar keluar. "U-R-R-R. Ghafur." "Iya, Ibu. Ghafur." "Maaf." Kata itu, meski tak sempurna, jelas. Maaf. Sebuah kata yang dulu dia ratapi, yang dulu dia paksakan, yang kini keluar dari mulut yang hampir tak bisa lagi berbicara, dari pikiran yang mungkin sudah separuh menghilang. Air mata Mas Ghafur akhirnya tumpah. Dia meraih tangan ibunya yang kiri, yang terikat. Tangannya yang hangat menggenggam tangan yang dingin dan lembek itu. Saya juga minta maaf, Ibu," bisiknya, suara tertahan isakan. "Maaf karena tidak bisa menjadi anak yang Ibu inginkan. Maaf karena memilih istri saya. Maaf karena meninggalkan Ibu di sini." Tapi Bu Marni tidak lagi merespon. Matanya menatap kosong lagi, seolah tenaga untuk satu kata, "Maaf," tadi telah menghabiskan seluruh sisa kesadarannya. Air matanya terus mengalir. Sebuah respons fisik dari jiwa yang mungkin masih terjebak di dalam tubuh yang telah mengkhianatinya. Siska mendekat, menyeka air mata di wajah ibunya dengan sapu tangan. "Dia sering menangis seperti ini sejak di sini." Perawat bilang, mungkin dia masih bisa merasakan sesuatu. Emosi. Tapi tidak bisa mengungkapkannya. Kami menghabiskan waktu sekitar 1 jam di sana, dalam keheningan yang dipenuhi oleh bunyi mesin monitor dan napas berat Bu Marni. Mas Ghafur hanya duduk, terus menggenggam tangan ibunya, sesekali berbicara pelan tentang kenangan masa kecil. Bukan tentang racun atau kebencian, tapi tentang soto yang enak, tentang dia jatuh dari sepeda dan dijahit oleh ibunya, tentang bagaimana ibunya membelikannya es krim saat dia lulus ujian. Itu adalah percakapan sepihak. Sebuah upaya untuk mengubur kenangan buruk dengan mengingat yang baik. Sebuah upaya untuk mengembalikan identitas Bu Marni bukan sebagai peracun, tapi sebagai ibu yang pernah mencintai, meski caranya menjadi salah dan rusak. Saat kami akan pergi, Mas Ghafur membungkuk, mencium kening ibunya yang dingin. "Selamat tinggal, Ibu. Semoga tenang." Saat kami berjalan menyusuri koridor panjang, meninggalkan sosok terbaring di kamar nomor 17, sebuah perasaan campur aduk memenuhi dada. Ada duka, tentu saja. Tapi ada juga kelegaan yang aneh. Penderitaan Bu Marni, yang sebagian adalah hasil ulahnya sendiri, telah mencapai klimaksnya dalam bentuk yang jauh lebih kejam dari yang bisa kami bayangkan. Dia terjebak dalam tubuhnya sendiri, mungkin masih merasakan penyesalan, tapi tak lagi memiliki kemampuan untuk menebusnya. Karma telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna dan kejam. Dalam perjalanan pulang, Mas Ghafur berkata, "Aku tidak akan sering-sering kembali ke sini. Tapi aku akan membayar biaya tambahan agar dia mendapat fisioterapi dan perawat yang lebih baik." Diam-diam, tanpa sepengetahuan Irwan atau yang lain. Itu cukup. Aku mengangguk. Itu adalah kompromi terbaik antara kewajiban yang dia tolak dan kemanusiaan yang tidak bisa dia bunuh. Kembali ke Jakarta, kehidupan berjalan. Kami tidak lagi menjadi tahanan dari masa lalu. Bu Marni tetap ada, seperti bayangan samar di foto lama, tapi kekuatannya untuk melukai telah padam bersama dengan fungsi tubuhnya. Suatu malam, Mas Ghafur berkata padaku, "Kamu tahu, ya? Racun dalam soto itu, pada akhirnya, meracuni dia sendiri. Bukan secara fisik, tapi itu memulai rantai kejadian yang menghancurkannya.
Kebencian itu adalah racun yang paling mematikan. Ia membunuh pelakunya lebih dulu daripada korbannya. Aku memegang tangannya. Dan kita? Apakah kita masih keracunan? Dia memandangku, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada kedamaian sejati di matanya. Kita sudah menemukan penawarnya. Yah, kita memilih untuk tidak membenci. Kita memilih untuk melanjutkan hidup. Itu adalah penawar terkuat. 2 tahun kemudian, sebuah panggilan dari panti jompo mengabarkan Bu Marni telah meninggal dengan tenang dalam tidurnya. Tidak ada drama. Hanya sebuah akhir yang sunyi. Upacara pemakamannya sederhana. Irwan mengurus segala sesuatu dengan efisien dan hemat. Siska menangis sepanjang acara. Mas Ghafur berdiri tenang, melemparkan segenggam tanah ke liang lahat ibunya. Wajahnya sedih, tapi damai. Kami pulang ke rumah kami yang hangat. Mas Ghafur membuka album foto lama, menemukan satu foto di mana Bu Marni tersenyum tulus, menggendongnya yang masih balita. Dia memasang foto itu di rak buku, bukan sebagai pusat perhatian, tapi sebagai pengingat yang samar. Dulu ada seorang ibu yang baik di dalam dirinya, katanya. Mungkin sekarang dia sudah kembali menjadi itu. Malam itu, aku memasak soto ayam untuk pertama kalinya sejak tragedi itu. Aroma rempah memenuhi rumah. Mas Ghafur menghirupnya dalam-dalam, lalu duduk di meja makan. Dia mencicipi 1 sendok, mengunyahnya perlahan. Lalu dia tersenyum, air mata berkaca-kaca di matanya. Enak, ujarnya. Tidak ada rasa lain selain enak. Dan saat itu, kami tahu. Luka itu mungkin akan selalu ada sebagai bekas. Tapi ia tidak lagi bernanah. Racun itu akhirnya telah dinetralisir oleh waktu, pilihan, dan cinta yang memilih untuk tidak membalas dendam. Kisah kami dimulai dengan semangkuk soto beracun, dan diakhiri dengan semangkuk soto yang menyembuhkan. Di antara keduanya, ada kehidupan yang patut dijalani.